Mulai Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hmm, Eh, jadi di hari ini kita sharing ya Bapak sekalian ya. Kita diskusi saja. eh, di mana hari ini topik kita ini berkaitan dengan visualisasi data dan juga dashboard ya Bapak sekalian ya. Eh, Bagaimana membangun dashboard informasi dan bagaimana kita menyajikan data atau memvisualkan data ya Bapak sekalian ya. Nama saya Mulyana, Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya cukup padat, singkat, dan jelas gitu ya. Jadi dengan satu kata nama ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian cepat hafal nih gitu ya. Nah cuman memang sulitnya nih kalau misalkan kita ambil sertifikasi, saya butuh last name, waduh saya isi last name apa gitu ya. Nah ini khas ya Bapak sekalian ya. Nama saya kelihatan aslinya dari mana Bapak sekalian ya. Saya asli dari Banten Bapak sekalian, tepatnya di Lebak ya. Jadi dulu saya ikut program magang Koromi di tahun eh, mungkin 12 tahun yang lalu lah gitu ya. 12 tahun yang lalu disekolahkan oleh beliau juga. Alhamdulillah sudah lulus sekarang. Dan sekarang saya lebih banyak bantu di Braindev dan Brainmatics ya. Di mana di Braindev ini saya lebih apa namanya fokus di data analisis dan juga data arsitektur gitu ya. Data arsitektur ini salah satu domain dalam pengembangan enterprise arsitektur ya. Nah, sementara di data analisis ini, di antara selain saya melakukan bantu beberapa kementerian atau perusahaan untuk analisis data dan juga membantu bagaimana melakukan data manajemen ya, misalnya konsultasi terkait dengan data manajemen ya. Nah, biasanya kita domainnya mengacu pada framework DMBUKA ya, Data Management Body of Knowledge ya. Nah, beberapa kementerian yang pernah saya bantu ini diantaranya terkait dengan data analisis itu ada di Kementerian Keuangan ya tahun 2 tahun yang lalu, kemudian di Taspen tahun 2021, kemudian KPK juga pernah bantu mengembangkan terkait roadmap big data-nya gitu ya. Eh, Bagaimana kita melakukan apa namanya identifikasi terkait dengan peluang-peluang analisis apa saja yang akan kita kejar di sana gitu ya dan strategi apa yang perlu kita penuhi gitu ya. Nah, di SDM Kemenku sendiri, ini saya pernah bantu berkaitan dengan analisis data pegawai di sana gitu ya. Kalau di Taspen ini analisis menggunakan sama ya, pada umumnya yang kita gunakan ini untuk tekniknya adalah mengolah data menjadi informasi dan pengetahuan dengan apa namanya data mining dan kita visualkan dengan bantuan tools BI gitu ya. Yang kita olah data-data di Taspen itu kan sebetulnya berkaitan dengan data pegawai ASN ya bos ya. Bagaimana agar targetnya adalah kita bisa memberikan manfaat yang lebih bagi para peserta di sana gitu ya. Secara umum itu kemudian di sisi data arsitektur sendiri saya pernah juga bantu di KPK. Biasanya hampir beberapa kali ya dalam setahun itu mereka melakukan updating enterprise arsitektur. Kemudian di PJB juga saya pernah bantu yang di Surabaya eh, mengembangkan di sisi data arsitekturnya ya. Tapi BNF sendiri memang membantu dari pengembangan enterprise arsitektur. Terus di beberapa kementerian lain juga ada di LIPI, INSW, kemudian Ristek Dikti dan sebagainya. Gitu ya. Secara mau ini bos kalian, eh, baik untuk materi sudah di-share juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Kemudian untuk textbook yang saya gunakan sebetulnya ada beberapa ya. Dan ini lebih banyak pada orientasi bagaimana visualisasi data dengan menggunakan tools di Tableau gitu ya. Nah, untuk textbooks beberapa saya ambil dari Better Data Visualization, ini karyanya Jonathan Scabish, kemudian Information Dashboard Design, Stephen Few ya. Meskipun ini tahun 2006, tapi secara konsep apa namanya knowledge masih bisa kita ambil di sana. Kemudian untuk technicalnya ini mengacu pada Learning Table 2020 gitu ya. Meskipun versi Tableau sendiri itu ada banyak sekali ya maksudnya. Maksudnya sekarang sudah di atas 2020 lah gitu ya. Ada 2021 gitu ya. Oke, kemudian untuk materi ini ya maksudnya. Insya Allah nanti selama 1 jam berarti ya. 1 jam termasuk tanya jawab. Kalau misalkan nanti lebih ya paling nanti lebih beberapa menit lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin waktunya agak kepotong agak banyak gitu ya untuk sharing kita di training di Brand Matis ini gitu ya. Nah, secara umum nanti materinya ada dua ini. Kita berkenalan dengan data visualization, kemudian bagaimana kita membangun dashboard gitu ya dengan BI tools gitu ya. Oke, yang pertama data visualization ini bagaimana, kenapa kita kok perlu
menyajikan atau memvisualkan data ya misalnya ya. Kemudian yang kedua, eh, bagaimana kita menyajikan datanya gitu ya. Teknik apa yang kita gunakan, seperti apa jenis-jenis set yang kita bisa gunakan, dan dalam kondisi seperti apa yang sebaiknya kita pilih untuk kondisi set tertentu gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kita membangun dashboardnya gitu ya. Sebetulnya secara umum membangun dashboard itu sama saja kita membangun sistem. Jadi pendekatannya sebetulnya mengacu pada pendekatan pengembangan sistem. Gitu. Tapi di sini ada beberapa poin-poin yang kita tekankan adalah dari sisi bagaimana eh, desainnya gitu, bagaimana yang sebaiknya kita lakukan dan hindari apa saja yang sebaiknya kita hindari sehingga dashboard yang kita sajikan bisa dipakai dan bisa lebih bermanfaat gitu ya Bang Salen ya. Ya, kenapa kok kita perlu menyajikan data ya Bang Salen ya? Nah, ini pasti akan berhubungan dengan data ya Bang Salen ya. Kita setiap hari tidak akan lepas dari data ya. Kita bekerja di perusahaan, kita membuat satu rekap, kita mendata bagaimana pekerjaan kita kumpulkan, itu akan juga jadi data gitu ya. Setiap organisasi, setiap perusahaan pasti akan menghasilkan data gitu ya. Kita satu orang saja bisa punya lebih dari satu apa namanya mobile phone gitu ya. Ada satu phone, ada satu tablet, satu komputer, itu juga masing-masing akan menghasilkan data yang tentu lebih banyak gitu ya. Nah, pertumbuhan data ini menurut kalian itu apa namanya sangat cepat sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu tahun 2015 data itu katakanlah di apa namanya di YouTube. Di YouTube itu ada dalam 1 menit saja bisa menghasilkan 30 durasi video terupload gitu ya. Ada 30 durasi jam video terupload gitu ya. Itu tahun 2015 gitu ya. Nah, kemudian dalam 1 menit itu ada 1,3 juta orang yang sedang streaming YouTube dan sedang nonton gitu ya. Ada sedang nonton. Nah, diperkirakan bahwa kalian pertumbuhan data itu akan semakin lama semakin 2 kali lipat gitu ya, semakin berlipat-lipat gitu ya. Bahkan tahun 2012 ini diprediksi tahun kemarin gitu ya, tahun 2012 yang lalu diprediksi 2 kali pertumbuhan data itu akan mencapai 2 kali lipat gitu ya. Berarti sekarang 2021 berarti sudah di atas 2 kali lipat gitu ya. Tentu dengan adanya apa? Karena dengan munculnya ini jaringan banyak perangkat-perangkat yang terhubung dan sebagainya itu akan memicu bagaimana data itu semakin tumbuh gitu ya. Ada di berbagai macam sosial media semuanya menghasilkan data yang sangat besar dalam 1 menit gitu ya. Nah, data ini Bapak sekalian tentu kita tidak akan mendapatkan suatu value di sini gitu ya. Karena kan ini hanya kumpulan fakta saja gitu ya. Kalau kita lihat definisi data itu misalkan berdasarkan Oxford ya, bahwa data itu adalah fakta-fakta dan statistik yang dikumpulkan ya untuk kita analisis gitu ya. Jadi memang belum menghasilkan sesuatu atau informasi apapun yang kita dapatkan di sana gitu ya, dari banyaknya data tersebut yang kita kumpulkan gitu ya. Bahkan menurut Kisolm itu data itu ini sesuatu objek yang perlu apa namanya merupakan suatu representasi gitu. Tapi merepresentasikan sesuatu apa yang dimaksudkan di situ gitu ya. Makanya data itu makanya menurut Sebastian Coleman itu data itu suatu objek yang apa namanya perlu diinterpretasikan gitu. Sehingga kita tidak bisa mengartikan data itu tanpa ada interpretasi, tanpa ada apa namanya maksud atau representasi tertentu. Ini akan mengacu pada apa gitu ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan apa namanya interpretasi, analisis atau sesuatu yang lebih bermanfaat dari data itu kita harus olah gitu ya data itu menjadi informasi, menjadi pengetahuan atau menjadi bahkan menjadi satu kebijakan gitu ya. Nah, ini saya kira kita sudah familiar bagaimana kita menyajikan data itu sehingga tadi kita bisa mendapatkan satu representasi, satu insight atau satu pengetahuan gitu ya dari suatu data tersebut gitu ya. Nah, data itu tadi kan ada banyak sekali ya, Bos Ren ya. Akan sangat disayangkan ketika apa namanya environment yang kita gunakan untuk mengolah data gitu ya, itu semakin apa namanya habis gitu ya. Resource kita semakin habis, tapi kita tidak mendapatkan manfaat yang lebih gitu ya. Makanya kalau di data manajemen itu ada istilah dengan sebutan apa namanya value data gitu ya. Jadi ada perhitungan bagaimana kita mengkategorisasi effort-effort yang kita keluarkan dalam rangka memanage data ya dibandingkan dengan manfaat datanya lebih besar manfaatnya atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan lebih besar manfaatnya, value-nya itu artinya kita berhasil apa namanya berhasil mendapatkan manfaat dari data tersebut gitu ya.
Nah, ini data ya Ustaz ya. Semakin ke atas, value-nya semakin besar gitu ya. Contoh data seperti apa ya? Kalau di kampus ya, ada data mahasiswa ya. Biasanya ini untuk menginterpretasikan apa kalau misalkan data di kampus. Kita punya data seperti ini kan. Ada NIM, gender, nilai UN, dan seterusnya gitu ya. Dari NIM 1001 sampai dengan 11.000 gitu ya. Ini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu atau informasi apapun di sini gitu ya. Sehingga kita perlu interpretasi ini tentang apa sih gitu ya. Terus interpretasinya apa misalkan? Dari sini data mahasiswa ini kita ingin mencari berapa persen sih mahasiswa yang sambil bekerja, berapa persen komposisi mahasiswa antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kemudian bagaimana rata-rata IP semester mahasiswa dari 1 sampai dengan ke 6, apakah naik gitu ya, apakah turun atau seperti apa gitu, trennya seperti apa gitu ya. Nah dari sini data kumpulan fakta tidak bisa kita apa namanya mendapatkan informasi gitu, sehingga untuk mendapatkan informasi itu kita harus olah, kita sajikan ke dalam bentuk informasi. Informasi ini apa? Informasi ini merupakan hasil hitungan atau hasil visualisasi sehingga kita bisa menganalisis dari data tersebut untuk tujuan atau suatu tujuan yang lebih spesifik gitu ya. Misalkan tadi kita ingin tahu berapa sih jumlah laki-laki perempuan, bagaimana tren ke semesternya gitu ya. Apakah pendapatan kita menaik, turun atau tidak gitu ya. Itu dengan cara kita menyajikan datanya dalam bentuk atau mengolah datanya ke dalam bentuk informasi gitu ya. Nah, kemudian contoh kita menyajikan informasi seperti apa? Kita menggunakan alat bantu misalnya dengan menggunakan tools BI misalkan Business Intelligence atau misalkan dengan menggunakan Tableau gitu ya. Dari data itu kita tarik, kita lakukan ETL gitu ya. Kita transform, kemudian kita sajikan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi tadi gitu ya. Berapa persen komposisi laki-laki dan perempuan? Oh, ternyata laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan gitu ya. Kemudian komposisi antara mahasiswa yang sambil bekerja atau mahasiswa yang full time gitu ya, tidak sambil bekerja itu berapa persen komposisinya. Di sini kelihatan gitu ya. Yang sambil bekerja ada 35%, mahasiswa 64% dan seterusnya gitu ya. Sampai tren di semesternya kita akan kelihatan. Ternyata dari semester 1 sampai dengan 6 itu naik turun gitu ya, hampir rata lah. Tapi begitu masuk ke 7, 8, nah mulai oleng gitu ya bos Ren ya, mulai turun gitu ya, banyak yang turun gitu ya. Nah di sini awalnya kita tidak tahu tadi seperti apa tren IPS semester mahasiswa itu, dengan kita menyajikan informasi kita mendapatkan satu insight tadi gitu ya. Nah ini kalau kita kompilasi ini yang kita sebut dengan dashboard gitu ya bos Ren ya. Jadi kepingan-kepingan informasi tadi, measure, ukuran gitu ya, atau agregasi kalau kita kompilasi ini akan menjadi satu dashboard. Dashboard itu artinya kita bisa melihat berbagai macam indikator informasi dalam satu halaman gitu ya. Atau misalkan beberapa halaman tapi kita bisa summary secara komprehensif gitu ya. Nah, dashboard itu sebetulnya tidak hanya mengkompilasi dari informasi saja ya Bos Ren ya. Bisa juga kita nanti mengkompilasi dari hasil ekstraksi data pengetahuan gitu ya, sampai pada pengetahuan. Pengetahuan ini apa? Pengetahuan ini kita bisa mendapatkan suatu insight atau pola gitu ya. Bisa berupa pola, rumus gitu ya, hubungan antar atributnya seperti apa sehingga membentuk suatu pengetahuan baru atau insight baru gitu ya. Nah, pengetahuan itu biasanya kita gunakan teknik data mining, kita ekstraksi misalkan menggunakan algoritma decision tree dari data mahasiswa seperti ini untuk memprofiling ya, memprofiling mahasiswa yang lulus tepat waktu itu seperti apa gitu ya. Kalau ternyata profilnya seperti ini, kalau dia mahasiswa sambil bekerja IP semester 2-nya di atas 3 dia lulus tepat waktu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kita bisa gunakan untuk memprediksi gitu ya. Misalkan ada mahasiswa baru ya, kira-kira hasil prediksinya seperti apa? Oh, ternyata yang akan lulus tepat waktu ada 80% ya, gitu ya. Yang tidak lulus tepat waktu 20% siapa saja. Nah, itu nanti hasil prediksinya kita bisa kompilasi lagi di dalam bentuk dashboard kita di sini gitu ya. Jadi dashboard itu tidak selalu berisi informasi saja, tapi memungkinkan kita mengkombinasi dengan hasil pengolahan data mining misalkan atau hasil ekstraksi apa namanya knowledge gitu ya atau pola-pola yang kita dapatkan di sana. Nah, dari situ akan melahirkan kebijakan misalnya tadi ya. Ketika datanya banyak, bagaimana kita memanfaatkan agar data ini punya value. Nah, value-nya itu akan terasa ketika
data itu dimanfaatkan untuk menentukan suatu kebijakan gitu ya. Kebijakan ini apa? Kalau misalkan contoh tadi ada data mahasiswa, kita bisa apa namanya membuat program peningkatan disiplin gitu ya. Karena tadi ada kelihatan polanya yang menentukan lulus tidaknya itu di mana gitu ya. Kebanyakan mahasiswa itu laki-laki atau perempuan. Gitu. Kita pendekatan nanti ketika yang sambil bekerja itu apakah kebanyakan laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan misalkan seperti apa nanti pola kerja yang harus kita desain ketika kita akan membangun misalkan kampus menyediakan apa namanya part time gitu ya, pekerjaan yang memang hanya boleh diikuti oleh mahasiswa. Jadi dosen itu sekaligus berbisnis di kampus tapi juga didik mahasiswa di satu lingkungan yang sama gitu ya. Nah, ini seperti apa nanti pendekatannya tentu itu akan kita kebijakan ini akan didasarkan pada informasi atau dashboard yang sudah kita buat tadi gitu ya. Nah, inilah bagaimana contoh kita tadi menyajikan data menjadi informasi, menjadi pengetahuan dan kebijakan gitu ya. Nah, sejarah visualisasi data, Bapak sekalian. Jadi sebetulnya eh, data visual itu sudah lahir sejak 1664 ya. Nah, 1964 ini era 1600-an, Michael Van Langren ini menyediakan satu bentuk representasi statistikal data. Bentuknya dalam bentuk dia kan astronomer ya. Jadi sederhana sekali menyajikannya misalkan peta yang awalnya itu kan peta hanya menggambar apa namanya skala saja gitu ya bentuknya seperti ini gitu. Tapi di sini sudah mulai membentuk kayak map. Nah, sudah ada misalkan besaran sudutnya berapa derajat dan seterusnya gitu ya. Itu bagian dari representasi statistik juga gitu ya. Terus 1770 gitu ya. Thematic mapping mulai keluar gitu ya. Di sini akan kelihatan tadi misalkan dalam bentuk globe gitu ya. Dalam bentuk globe, patanya lebih lengkap lagi dikombinasi dengan beberapa penyajian data gitu ya. Kemudian mulai tahun 1800-an, William Playfair ini memperkenalkan ya, ini yang sekarang kita banyak dipakai contoh grafik-grafiknya ya. Jadi memperkenalkan beberapa contoh grafik dan beberapa chart. Kalau nggak salah ada dua ya, berupa apa namanya line chart. Line chart itu lebih ke apa namanya penggunaan untuk forecast gitu ya. Kemudian sama bar chart gitu. Jadi dua itu gitu ya. Bar chart dan line chart yang muncul di tahun 1800-an oleh William Playfair ini gitu ya. Terus 1854, nah seorang fisikawan John Snow, bukan John Snow yang lain jadi maksudnya, bukan yang di film ini ya. Nah ini eh, melahirkan apa membuat suatu visualisasi data di mana tahun 1854 itu ada epidemik ya, epidemik terkait dengan kolera, penyakit kolera waktu itu. Dia sajikan datanya, jadi menggunakan grafik berupa bar chart gitu ya, bar chart tapi dia tampilkan di masing-masing jalan gitu ya. Jalan ini gitu ya. Ini kira-kira posisi di sini nilainya berapa, di jalan ini posisi apa kasus koleranya ada berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi di setiap sepanjang jalan gitu ya. Bukan titik tapi di jalan itu masing-masing ada bar chartnya gitu ya. Kalau kita kan sekarang modelnya tidak di jalan gitu ya, tapi cukup misalkan di wilayah atau di daerah lebih ke titiknya gitu ya. Nah, terus tahun 1900-an. Di 1900-an ini data khusus ini lebih diperdalam lagi di berkaitan dengan pengolahan angka gitu ya, the exact number gitu ya. Dan ini melahirkan banyak diadopsi ya, beberapa textbooks mulai menyajikan visualisasi data gitu ya. Misalkan menyajikan table, tidak hanya table gitu, tapi ada pie chart-nya, ada bar chart-nya gitu, beberapa buku teks gitu ya. Termasuk di aplikasi-aplikasi bisnis gitu ya. Nanti ada penyajian recap, summary-nya dan seterusnya gitu ya. Nah, di apa namanya 1900-an akhir gitu ya. Ini komputer mulai memproses bagaimana membantu para apa namanya ahli statistik itu untuk mengolah data-data yang lebih besar sehingga membantu memvisualkan datanya tadi gitu ya. Nah, di akhir-akhir 1900-an di 1960 sampai dengan 1970-an kayak peneliti John Wetuke ini dan Dick Bertin ini mengembangkan bagaimana eh, berkaitan dengan visualisasi data atau statistik kayak kartografi gitu ya dan seterusnya. Sekarang di 80-an ini baru lahir bagaimana menyajikan data-data yang
berkaitan dengan kuantitatif gitu ya. Jadi yang memang sifatnya tidak bersifat numerik gitu ya. Dan ini yang banyak diadopsi textbooknya itu Visual Display of Quantitative Information untuk beberapa materi-materi kuliah gitu ya, di kampus atau universitas. Nah, penyajian data itu misalnya menjadi informasi, kita analisis, atau bahkan kita olah menjadi apa namanya pengetahuan gitu ya, bahkan menjadi satu kebijakan. Itu sebetulnya kita perlu berdarah-darah nih maksudnya untuk mencapai pada level analytics data mining. Idealnya kita kalau kita mengacu pada framework yang direkomendasikan yaitu DMOK, Data Management Body of Knowledge, kita secara ideal seharusnya punya bagaimana tata kelola datanya, gitu ya, bagaimana standar kualitas data, metadata untuk memberikan penjelasan. Ini terkait dengan penjelasan data apa, nyambungnya nanti ke aplikasi apa, definisinya seperti apa, masing-masing atributnya, gitu ya. Kemudian arsitektur datanya juga clear, sehingga setiap ada pengembangan aplikasi baru, standar mengikuti satu arsitektur, dan akhirnya nanti aplikasi yang dihasilkan juga data yang dihasilkan nanti bisa berkualitas gitu ya, bisa berkualitas ketika akan mengembangkan data integration, interoperability, membangun master data dan reference yang terpusat, itu akan lebih nyaman begitu ya, Saudara. Nah, di sini dependensinya adalah untuk mencapai pada level analytical atau data mining itu, idealnya kita sudah punya satu master data, reference, atau business intelligence gitu ya, data warehouse. Jadi datanya memang sudah rapi, gitu ya. Tapi di sini memang tidak menutup kemungkinan ketika kita misalkan datanya terbatas beberapa ini kita sebut knowledge area yang lain itu memang belum ada gitu. Kita belum ada standar seperti apa data kualitas di perusahaan atau organisasi kita gitu ya. Misalkan apa namanya data itu kelengkapannya itu harus berapa persen gitu ya. Kemudian akurasinya harus berapa persen itu tidak ada, tapi nggak masalah gitu. Kita bisa jalan ke sini, tapi memang effortnya itu. Nanti kita harus melakukan cleaning datanya, effortnya lebih banyak atau lebih besar gitu ya maksudnya. Nah, kenapa di sini warnanya biru? Karena ini diklasifikasikan oleh Eken itu sebagai bentuk advance practice dari sisi pengolahan data ya maksudnya. Nah, ini yang hijau ini merupakan foundational practice gitu ya dalam pengolahan data gitu ya. Sehingga ini memang merupakan suatu dependensi atau fondasi yang penting untuk kita bisa melakukan analytical atau itu data mining maupun big data gitu ya. Nah, bagaimana kita menyajikan datanya gitu ya misalnya. Dengan data yang banyak tersebut, eh, kita harus seperti apa menyajikannya. Ini ada pendekatan bagaimana kita menyajikan data. Ini cukup common ya Bos Ren ya. Kita itu bisa menyajikan data itu tergantung nanti jenis datanya seperti apa gitu ya. Dan kebutuhan kita ini seperti apa gitu ya. Kalau misalkan yang kita ingin kejar itu adalah membandingkan gitu. Di sini ada comparison, distribution, composition sama relationship. Membandingkan misalkan pendapatan kita tahun ini dengan tahun kemarin seperti apa ya gitu ya. Atau dengan 10 tahun sebelumnya apakah lebih tinggi, lebih rendah gitu. Itu compare gitu ya. Comparison gitu ya. Comparison nanti ada yang sifatnya beberapa item, ada juga yang memang ada rentet waktunya gitu. Jadi ada perubahan waktunya gitu. Misalkan tadi kalau membandingkan pendapatan dari tahun saat ini dengan tahun sebelumnya, maka itu ada periode waktunya gitu ya. Nah, kita nanti bisa menggunakan model yang chart gitu ya. Itu sebetulnya bagian dari comparison gitu ya. Tapi kalau misalkan beberapa item saja, misalkan pendapatan di beberapa jenis produk. Nah, itu kan membandingkan beberapa kategori gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan nanti model bar chart atau kolom chart gitu ya dan sebagainya. Terus distribution ini biasanya yang kita perlukan, kita mau menyajikan data, tapi targetnya adalah kita ingin melihat bagaimana sebarannya. Sebarannya itu misalkan apakah data kita ada anomali atau tidak gitu ya, untuk mencari anomali. Nah, ini biasanya menggunakan model distribution. Ada banyak cara kita menjajikan distribution, nanti ada box plot, ada histogram gitu ya, jitter, cell chart dan sebagainya. Terus composition, ini yang kita cari contoh tadi, kita ingin tahu berapa sih komposisi mahasiswa antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu composition gitu ya. Composition juga nanti ada yang sifatnya statik, ada juga yang sifatnya berubah berdasarkan periode waktu gitu ya. Kalau misalkan statik kayak pie chart ya, interval, tree map. Nah, kalau misalkan ada periode waktunya, line chart tapi kita menggunakan
apa namanya area chart gitu ya. Biasanya area chart itu kita kombinasi dengan bentuk model percentage gitu ya, sehingga akan kelihatan porsi tapi juga kelihatan pergerakan dari pada waktu tertentu sampai target tertentu gitu ya. Terus relationship, nah ini biasanya untuk mencari apakah ada keterkaitan atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau dua variabel yang kita analisis itu cukup menggunakan scatter plot, tapi kalau ada tiga, kita bisa menggunakan scatter bubble gitu ya, scatter plot bubble. Karena nanti ada tiga, x, y, dan bubble size-nya gitu ya. Itu sebagai variabel yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat yang seperti apa nanti yang menggunakan apa namanya model Landsat tadi ya. Landsat ini kita bisa melihat tren, kita menunjukkan tren selama periode tertentu. Gitu ya. Biasanya sudah pasti ya ketika kita akan menyajikan data untuk melihat tren pergerakan apakah per hari, per bulan, per minggu, per tahun. Nah, itu merupakan waktu gitu ya. Kita idealnya menyajikan data dalam bentuk line chart seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan tools seperti Tableau misalkan ya, begitu datanya ada waktunya gitu ya, apakah itu apa namanya exact date, bulan, tanggal atau tahun dan seterusnya, otomatis defaultnya akan membentuk berupa line chart seperti ini gitu ya. Terus compression tadi ada time seriesnya, jadi ada rentang waktunya, rentang waktu. Kalau tidak ada rentang waktu, misalkan statik ya, kita bisa menggunakan berikutnya adalah column chart. Nah, kolom chart ini membandingkan beberapa item, gitu ya. Kolom chart ini apa namanya biasanya datanya tidak terlalu banyak ya maksudnya. Jadi biasanya eh, di bawah 5 gitu itu biasanya masih menggunakan kolom chart gitu ya idealnya. Kolom chart ada beberapa variasi, ada yang membandingkan kolom chart dalam beberapa chart. Nah, itu ada disebut dengan cluster kolom chart gitu ya. Cluster kolom chart sama ini membandingkan beberapa data, tapi kita juga bisa melihat perbandingan data dalam satu kategori yang sama gitu ya. Misalkan di sini ada jumlah pendapatan gitu ya, per benua ya, Asia Pasifik, Amerika dan seterusnya. Nah, per benua ini kita bandingkan lagi per tahun misalkan ya. Nah, itu kita bisa membandingkan satu kategori secara keseluruhan atau dalam satu kategori yang sama gitu ya. Ada model yang lain, compression chart stack column. Jadi stack column ini komposisinya sebetulnya mirip dengan cluster column tadi gitu ya. Di sini nanti akan kelihatan porsinya ya, tahun 2022. Tapi ini bisa kita switch per tahunkah atau misalkan per kategori gitu ya, per waktu atau misalkan per kategori gitu ya. Sama-sama kita membandingkan tapi stack ini kita bisa melihat sekaligus comparison-nya gitu ya. Comparison atau perbandingan apa namanya? Komposisi maksud saya, komposisinya seperti ini gitu ya. Ya kan kelihatan mana yang kecil porsinya, mana yang besar gitu kan. Nah, berikutnya adalah bar chart ya, Mas Ren. Bar chart ini idealnya ini sama untuk membandingkan beberapa kategori, tapi untuk data-data yang lebih dari tiga, gitu ya. Misalkan ada 5, di atas 5, 10, gitu ya. Ada cukup banyak, idealnya kita menggunakan model bar chart, gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya sedikit, kita boleh menggunakan kolom chart, gitu kan. Ada juga variasi dari compression loh selain dari bar chart ada kolom chart gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan apa namanya ini biasanya common ya misalnya di tools atau visualisasi dimanapun ada beberapa variasi. Contoh kita bisa menyajikan data itu dengan bentuk bullet chart ya. Yang kita compare itu bisa per beberapa kategori, tapi dalam satu kategori itu kita juga bisa melihat capaiannya gitu ya. Nah, ini bullet chart itu biasanya digunakan untuk melihat ketercapaian terhadap suatu target ya. Apakah nilai ini saat ini itu sudah melebihi target atau tidak gitu ya. Jadi biasanya di sini bentuknya ada apa namanya target, kemudian ada juga nilai batas ambangnya gitu ya. Berapa persen ke target, 60% posisinya di mana, 80% di mana gitu ya, posisinya ada di sini gitu ya. Itu akan kelihatan. Terus versi yang lain, kita kalau membandingkan hanya ada dua kategori misalkan gitu ya, kita bisa menggunakan variasi bar in, bar chart. Misalkan seperti ini, kita ada eh, apa namanya di sini ada dua jenis bar gitu ya, ada bar dalam bar disebutnya gitu ya, bar in, bar chart. Ini biasanya kalau value-nya tidak terlalu signifikan, nah tidak perbedaannya tidak terlalu signifikan, kita bisa menggunakan seperti ini gitu ya. Contoh misalkan ada pendapatan
tahun ini dengan tahun kemarin. Berarti kan itu dua yang kita compare ya. Beberapa kategori ya gitu ya. Kategori general, ada kategori labs dan seterusnya itu yang kita compare gitu ya. Kita menggunakan marine bar chart. Satu lagi, ketika datanya banyak, contoh tadi kita menggunakan bar chart gitu ya, menggunakan bar chart. Nah, untuk memfokuskan data pada satu titik tertentu yang kita bandingkan atau yang kita cari tahu gitu ya, yang kita analisis, nah kita bisa memberikan highlight seperti ini gitu ya. Kita highlight beberapa item yang kita fokuskan gitu ya. Nah, karena kan model bar chart itu datanya ada banyak yang kita tampilkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat di composition ya. Ini common juga ya misalnya pie chart. Cuman idealnya seperti apa bentuk pie chart? Nah, pie chart ini akan ideal untuk menyajikan dalam bentuk proporsi ya, apa namanya komposisi dari datanya itu tidak lebih dari 3 gitu ya. Ya, apa namanya paling tidak 3 sampai 5 lah gitu itu masih memungkinkan karena kalau misalkan datanya akan ada banyak di sini ya kita bandingkan tentu nanti akan sulit menempatkan apakah itu labelnya atau misalkan apa namanya teks label sama warnanya gitu ya itu ada di mana saja gitu ya pasti akan sulit kita menempatkan gitu ya akan berbentuk spaghetti gitu ya kalau di sini. Nah terus komposisi berikutnya ada bentuk tree map seperti ini gitu ya. Nah tree map ini sebetulnya apa sih yang data yang kayak gimana yang tepat kita sajikan. Di sini tree maps ini menyajikan data dalam bentuk kotak-kotak gitu ya misalnya. Kotak-kotak ini merepresentasikan nilainya gitu ya, angkanya gitu ya. Kalau misalkan makin besar, ya maka kotaknya semakin besar gitu ya. Nah, di sini biasanya data-data yang punya high cardinality. Jadi high cardinality ini punya banyak jenis datanya gitu ya. Misalkan saya punya data rumah sakit ya. Saya punya data rumah sakit ada 80.000 pasien gitu ya, dalam dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Tapi kita ingin menyajikan data untuk tetap kelihatan bahwa kira-kira misalkan ini yang paling banyak berkunjung ke rumah sakit kita itu siapa saja gitu ya, dokternya siapa gitu ya. Pasti kan akan otomatis ke highlight sendiri ya. Misalkan yang gini ya, yang kotaknya yang gede ini pasti akan mencolok ya maksudnya ya. Kotaknya gede ini siapa sih? Nanti kita bisa sorot, kita highlight, akan kelihatan di situ datanya siapa, dokternya siapa dan seterusnya gitu ya. Nah itu TRMS biasanya untuk high cardinality gitu ya. Datanya ragamnya ada jenisnya ada banyak sekali. Terus tapi kita tetap bisa menampilkan beberapa highlight secara otomatis ya. Kecuali memang kita penasaran nih yang paling kecil siapa gitu ya. Nanti kita sorot saja di yang paling kecil gitu ya. Nah, biasanya kita pernah juga mungkin Bapak Ibu sekalian menggunakan tree maps ini ketika menganalisis file atau folder Bapak Ibu sekalian yang hadisnya semakin menipis gitu ya. Kita menggunakan Windirstat misalkan ya salah satu aplikasinya. Di situ kan kelihatan ya, ini file yang paling gede yang mana sih yang kita cari gitu ya. Kita nggak akan fokus ke data yang lain. File yang paling gede yang mana nih? Oh ternyata ada apa namanya file rekaman gitu ya, Zoom paling gede kita pindahkan dan seterusnya. Nanti akan kelihatan dengan tree map seperti ini. Oke, terus berikutnya adalah kita menyajikan data dengan distribution. Nah, distribution ini tadi ya, kita mau melihat seperti apa sebaran datanya, apakah tersebar secara normal, apakah ada anomali atau tidak, gitu ya. Itu yang kita gunakan teknik distribution. Ini juga kita sajikan datanya, kita visualkan datanya. Nah, metodenya ada banyak. Di antaranya kita bisa menggunakan model circle chart, jittering, box and whisker plot, sama histogram. Circle chart dan jittering itu sebetulnya sama. Jadi kita tampilkan data itu dalam bentuk SJ seperti ini ya. Kita membandingkan circle chart itu untuk apa? Melihat misalkan data rata-rata gitu ya. Ini saya punya data di masing-masing katakanlah di masing-masing departemen di satu rumah sakit ya. Di rumah sakit ini ada departemennya, ada dokternya. Dokter itu dia memberikan layanan seberapa sering gitu ya, apa namanya diagregasi rata-ratanya berapa banyak gitu ya. Nah, kita bandingkan antar satu dokter dengan dokter yang lain dalam satu departemen misalkan ya. Apakah ada yang di bawah rata-rata atau tidak? Nah, itu kita menggunakan model circle chart seperti ini gitu ya. Ini nanti akan kelihatan ya. Nah, tadi jittering itu biasanya kita sedikit memberikan noisy ya. Noisy itu sedikit menambahkan data tapi tidak mengubah jumlah datanya. Noisy-nya ini untuk apa? Untuk menggeser poin-poinnya ini ya. Misalkan
kita kasih indeks gitu ya. Kita kasih indeks sehingga nanti tidak ada overlap seperti ini gitu ya. Tapi pada dasarnya dalam bentuknya cycle chart untuk melihat juga tadi apakah ada yang bentuknya sama seperti ini cycle chart. Apakah ada yang di bawah atau di atas rata-rata gitu ya. Nah, distribution yang lain ada box plot ya usulannya. Box plot ini eh, untuk melihat apakah ada outlier atau tidak gitu ya. Biasanya outlier itu nilainya misalkan di atas 1,5 interquartile atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya masih masuk berarti tidak perlu kita buang dan seterusnya. Biasanya distribution itu tadi ya untuk melihat anomali atau outlier dan data itu pada akhirnya nanti akan digunakan untuk proses data mining misalkan ya atau untuk data science gitu ya di big data gitu ya. Tapi kalau untuk penyajian dashboard informasi menghasilkan data yang real time gitu ya, itu biasanya data-data yang memang apa adanya gitu ya. Itu yang realnya seperti apa. Kecuali memang kita selidiki outlier ini apakah memang ada kesalahan atau tidak gitu ya. Kita validasi lagi gitu ya. Bisa juga nanti setelah kita tahu ada data-data yang outlier, ada data-data yang apa namanya anomali itu kita validasi gitu ya untuk kita pastikan data benarnya seperti apa. Itu perbedaannya ya antara kita melakukan deteksi terkait anomali untuk kebutuhan data mining dan untuk visualisasi data ya atau untuk dashboard gitu ya. Terus histogram ini clear ya Bos Ren ya. Ini menghitung ya banyaknya jumlahnya suatu kemunculan angka ya nilainya berapa gitu ya. Dibandingkan nanti dengan kemunculan yang lain, range-nya apakah distribusinya ini normal atau tidak ya, gitu ya. Ini juga sama untuk melihat anomali atau tidak ya. Misalkan seperti ini data yang kebanyakan ada di sini gitu ya angkanya. Ada data yang sebagian itu jauh di bawah rata-rata gitu ada di sini. Biasanya orang menginterpretasikannya nanti meskipun sebetulnya tidak hanya tiga ini ya. Nanti histogram itu ada yang bentuknya dalam bentuk bell shape, right skewed atau left skewed. Ya, kalau bell shape itu berarti kan simetris ya. Ini antara nilai rata-rata, kemudian nilai terbesar dan medianya itu sama gitu ya. Tapi kalau misalkan cenderung ke kanan, ini nilai apa terbesarnya itu lebih besar daripada nilai median dan lebih besar daripada nilai min gitu ya. Tapi kalau misalkan left skewed itu kebalikannya gitu ya. Rata-rata lebih kecil daripada nilai tengah, lebih kecil daripada nilai terbanyak gitu ya. Nah, berikutnya adalah eh, relationship chart gitu ya. Relationship chart ini berarti untuk menganalisis terkait dengan keterhubungannya keterkaitan satu variabel dengan variabel yang lain ini. Jadi ada comparison, distribution, composition, kemudian deletion gitu ya. Nah, relationship chart ini bisa dalam bentuk scatter chart. Scatter berarti tadi ya ada dua variabel yang kita compare, kita tampilkan dalam bentuk X dan Y ya. Jadi titik-titiknya ini seperti apa? Kalau misalkan ternyata titik-titiknya kelihatan polanya seperti ini, cenderung ke kanan ke atas, nah berarti ini ada hubungan nih biasanya maksudnya ya. Berarti X-nya semakin besar, Y juga semakin besar gitu ya. Terus scatter plot. Kalau misalkan ada tiga variabel yang kita compare kita bisa menggunakan model bubble chart ya. Jadi bubble chart ini selain X, Y ada juga variabel size ini ya, size bubble-nya gitu ya. Kalau misalkan ternyata semakin ke kanan, semakin ke atas, size-nya semakin besar, berarti ketiga variabel itu berhubungan gitu ya. Berhubungannya nanti ada yang kita sebut dengan positif, ya, correlation positif, correlation negatif gitu ya. Kalau misalkan di analisis coefficient correlation gitu ya. Positif berarti X dan Y semakin ke kanan ya semakin tinggi juga gitu ya. Negatif kebalikannya. Salah satunya naik, salah satunya turun gitu ya. Nah, terus ada juga di luar tadi apa namanya? Distribution, kemudian compare ya, kemudian ada correlation, ada juga combination chart. Combination chart ini menggabungkan beberapa jenis chart gitu ya yang berbeda. Misalkan di sini ada line chart dan apa namanya kolom chart gitu ya. Ini biasanya kombinasi dua chart. Jadi biasanya digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara target dan realisasi gitu ya. Mirip dengan blue chart tadi gitu ya. Misalkan warna biru ini adalah actual gitu ya. Kemudian warna kuning ini adalah targetnya gitu ya. Ternyata aktual itu apa melebihi target atau tidak gitu ya, akan kelihatan di sana. Nah, biasanya combination chart ini kalau kita menggunakan aplikasi Tableau misalkan ya, itu digunakan untuk banyak hal ya, untuk eh, apa namanya mengeksplor atau mengcreate cat-cat yang baru gitu ya. Misalkan
defaultnya di Tableau itu tidak ada donut chart ya. Kita gunakan combination chart ya. Donut chart itu sebetulnya kombinasi dua pie chart gitu ya. Jadi ada chart yang kecil, ada chart yang lebih besar, yaitu dalam bentuk pie chart. Oke, di luar dari comparison, kemudian relation, distribution, dan juga composition itu ada penyajian data, visualisasi data itu dalam bentuk geographic visualization ya, Bapak soalnya. Geographic visualization ini berarti data itu kita sajikan dalam bentuk geografis, jadi dalam bentuk map atau peta. Map atau peta itu nanti memungkinkan bisa dalam bentuk 3D atau misalkan dalam bentuk peta datar gitu ya. Tapi umumnya kalau misalkan kita menggunakan dashboard itu menggunakan model flat atau peta datar ya misalnya. Nah ini biasanya tergantung nanti yang kita compare di dalamnya gitu ya. Ada banyak jenis yang kita gunakan dan beberapa data-data yang kita support yang biasanya didukung oleh beberapa aplikasi business intelligence atau data visualization, itu kita harus punya data paling tidak nama negara ya, kemudian provinsi, kota, airport, kode pos gitu ya. Di luar ini apakah memungkinkan? Bisa saja, misalkan ada data kecamatan gitu ya, ada data desa. Nah, tapi biasanya itu kita ubah dulu, kita create dari aplikasi third party application, misalkan menggunakan apa namanya ArcGIS gitu ya, Mapinfo dan seterusnya yang kita nanti export, kita buat custom sendiri petanya, dan nanti kita bisa gabungkan dengan data-data yang mau kita visualkan. Ya. Nah, jenis-jenis visualisasi geografis itu ada apa saja? Di antaranya yang umum itu adalah field maps atau namanya adalah corporate map. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sebut corporate map apa? Kok susah amat gitu ya. Ya, kita sebut saja ini field map gitu ya. Ini untuk membandingkan rasio. Jadi biasanya field map itu apa menyajikan datanya itu value-nya itu berdasarkan satu area gitu ya. Areanya akan terisi di situ, di situ makanya disebutnya field map gitu ya. Terisi misalkan berdasarkan region. Kalau di Indonesia misalkan jumlah kasus COVID per provinsi, per desa, kecamatan gitu ya dan sebagainya. Terus proportional symbol maps. Nah, ini proporsional berarti ini juga sama ya. Sebetulnya untuk membandingkan juga data berdasarkan apa namanya kuantitatif gitu ya, value atau angka gitu ya. Tapi ini berdasarkan titik lokasi tertentu. Gitu ya. Jadi memang titik itu tidak spesifik ke GPS tapi eh, perkiraan gitu ya. Titik-titiknya misalkan kalau di kecamatan tengahnya ada di mana gitu ya. Terus ada juga point distribution. Nah, ini approximate location ya untuk cluster data. Terus ada density map. Nah, ini tiga ini ya. Biasanya yang kita sering pakai itu ada field map, symbol map, sama density map. Density map ini berarti berdasarkan tingkat konsentrasi ya. Konsentrasi katakanlah ada penumpukan satu value pada area tertentu, maka dia akan diindikasikan dengan warna yang berbeda. Ya. Semakin datanya semakin ngumpul, maka datanya semakin cut, misalkan semakin warnanya merah gitu ya, berarti semakin tinggi gitu ya di situ gitu ya. Misalkan untuk melihat, misalnya untuk melihat sebaran pelanggan ya, berdasarkan kode pos. Ini kode pos pelanggan kita kirim barang kebanyakan ke daerah mana sih gitu ya. Titik-titiknya nanti akan kelihatan penumpukannya ada di mana. Terus berikutnya ada juga model geographic visualization ya. Itu ada flow maps ya, ada juga spider maps. Nah, ini biasanya untuk tracing ya, rute perjalanan penerbangan gitu ya. Rute kereta api gitu ya, itu juga menggunakan model flow maps atau spider map. Nah, untuk toolsnya, misalnya bagaimana tadi kita menyajikan data, bisa untuk compare, distribution, dan sebagainya, sampai ke dalam bentuk geografik ya. Itu biasanya untuk mengolah data yang kita sajikan tadi, sampai kita mengkompilasi menjadi dashboard, disebutnya dengan tools business intelligence ya, misalnya ya. Jadi, analytics dan business intelligence platform. Nah, kalau kita lihat di Gartner, yang masuk dalam Quadrant Leaders itu ada Tableau, Microsoft, dan Qlik ya, misalnya. Jadi, Microsoft itu biasanya spesifik mengarah ke Power BI gitu ya, biasanya Power BI. Nah, Tableau juga sebenarnya di sini masuk ke leaders gitu ya. Ini sama-sama yang di sini ini apa namanya dari sisi kemudahannya memang sangat mudah gitu ya. Jadi kita cukup drag and drop, jadi sangat minimalis untuk melakukan coding gitu ya. Meskipun ada gitu ya sebagian code yang harus kita sesuaikan, tapi sangat mudah untuk kita lakukan drag and drop gitu ya. Nah, ini di tahun 2021 gitu ya.
Tableau ya Mas Solian. Kalau misalkan Tableau ini dibangun oleh tiga orang ini Mas Solian, oleh Christian Chebet, Christoph dan juga Pat Hanrahan ya. Nah ini mereka lulusan STAN Mas Solian tahun 2003, Stanford tapi ya, Stanford University. Nah Tableau itu kenapa kok apa namanya kita menggunakan Tableau diantaranya adalah kalau kita lihat tadi kan dia masuk sebagai apa namanya leaders ya, di leaders. Nah, salah satu alasannya adalah pertama karena kita memungkinkan data itu bisa diakses secara real time analysis gitu ya. Jadi analisisnya secara real time ketika ada datanya perubahan, kita bisa update, ya kita proses analisis juga akan mengacu pada data yang terbaru gitu ya. Terus memungkinkan kita melakukan data blending. Jadi data yang kita olah itu tidak hanya spesifik bersumber dari satu data source saja gitu ya, berasal dari satu data sumber saja, tapi memungkinkan dari banyak sumber gitu ya. Misalkan ada yang dari file Excel, ada yang dari aplikasi SAP, dari aplikasi lain dan sebagainya gitu ya. Selama kita memungkinkan punya koneksi, data kita bisa grab, kita bisa combine gitu ya, dan kita analisis. Dan di sini juga memungkinkan kita melakukan collaboration ya. Data collaboration itu dari sisi apa namanya kita memaintain baik itu informasi atau dashboardnya kita bisa dikelola secara bersama-sama, diupdate secara bersama-sama ya. Itu memungkinkan kita melakukan kolaborasi di dalam Tableau gitu ya. Selain itu tampilannya juga sangat interaktif, jadi berbasis pada worksheet. Jadi kita mirip menggunakan Excel gitu ya. Excel itu kan terdiri dari beberapa worksheet ya. Jadi worksheet-worksheet itu masing-masing menyajikan visualisasi datanya. Kemudian di sini juga mendukung tampilan mobile. Terus mau digunakan tentunya tadi meminimalisir terkait dengan kode programnya. Jadi kita cukup dengan drag and drop karena dashboard itu bos kalian itu tidak hanya apa namanya dikendalikan oleh tim IT saja gitu ya. Jadi dashboard itu nanti bisa juga akan muncul di banyak departemen gitu ya. Mereka tidak hanya menikmati informasinya, tapi mereka juga harus mampu melakukan maintain gitu ya. Jadi beberapa alasan kenapa dashboard itu gagal diantaranya adalah karena memang kurang orang nih yang kita bisa memaintain gitu ya. Datanya ada perubahan tapi nggak pernah ada yang maintain karena memang keterkaitan ke IT itu cukup tinggi gitu ya. Nah, sekarang yang apa namanya trending ke kita itu di visualisasi data itu tidak hanya tim-tim IT gitu ya. Kebanyakan justru malah dari unit bisnis gitu ya. Misalkan tim HR gitu ya, human resource, apa namanya, business analyst dan seterusnya gitu ya. Oke, kita masuk ke pembangunan dashboard ya, maksudnya dashboard design. Nah, di sini ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama untuk membangun dashboard, kemudian dari dashboard nanti kita bisa compile ya, maksudnya itu menjadi satu storyboard. Jadi sebetulnya storyboard itu merupakan suatu urutan ceritanya gitu ya, urutan cerita dari dashboard-dashboard yang kita bangun. Nah, makanya ada yang istilah eh, data visualization, kemudian data apa namanya dashboard information, ada juga nanti data storytelling. Nah, ini fungsinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi fungsinya tadi gitu ya maksudnya. Data visualization itu menyajikan data sehingga dalam bentuk yang bisa kita pahami, bisa kita analisis ya. Dashboard berarti itu mengkompilasi dari beberapa poin-poin analisis yang kita kembangkan, tujuan yang kita perlukan untuk menjawab satu masalah apa, kita kompilasi dalam satu tampilan. Kemudian storyboardnya atau misalkan data storytellingnya itu mengkompilasi dashboard tadi sehingga bisa membuat satu urutan cerita gitu ya. Nah, bangun dashboard misalnya. Dashboard ini clear tadi ya misalnya. Ini merupakan satu graphical user interface. Nah, di mana kita memberikan satu pandangan yang umum. Di situ ada beberapa informasi yang kita sajikan dalam satu layar. Gitu ya. Dan ini biasanya untuk memonitoring terkait dengan pencapaian KPI ya maksudnya. Pencapaian KPI. Tapi nanti sebetulnya tergantung bagaimana bisnis kita mengukur kinerjanya. Ada yang nanti menggunakan indikator KPI, Six Sigma gitu ya, Six Sigma atau yang lainnya gitu ya. Nah, dashboard itu ini biasa terhubung ke beberapa data ya misalnya. Jadi secara ada yang memungkinkan kita menggunakan data yang secara real time, biasanya dashboardnya dashboard di satu aplikasi atau di sistem. Nah, itu betul-betul data yang ditampilkan secara real time gitu ya.
Dashboard ini sebetulnya istilah yang pertama kali muncul dari kendaraan mobil ya, Bapak Soren ya. Jadi di mobil itu kan kita bisa lihat dalam satu layar ya, atau misalkan kendaraan bermotor juga kan ada ya dashboard ya. Kecepatannya seperti apa, indikator bensinnya bagaimana. Jadi kita bisa melihat, memonitoring beberapa informasi dalam satu layar. Nah, klasifikasi dashboard misalnya. Sebetulnya bukan di klasifikasinya, tapi pada aspek-aspek apa yang kita perlu perhatikan dalam dashboard ya misalnya. Pertama dari sisi peran. Tadi secara umum ada yang sifatnya dashboard untuk operasional atau dashboard untuk analytics ya misalnya. Ada untuk apa namanya operasional sama analytics nanti kita lihat. Tapi ada juga yang bilang dashboard itu secara peran itu ada tiga ya, untuk strategik, untuk analytical, untuk operasional gitu ya. Jadi strategik itu biasanya untuk level-level yang di manajerial gitu ya, yang sifatnya nanti high level, kemudian analytics untuk proses-proses atau mencari suatu insight, kita punya suatu masalah, kita lakukan penyajian datanya gitu ya. Tapi bukan untuk memberikan apa namanya yang saat ini kita tidak tahu, kemudian kita berikan apa namanya informasi yang gitu ya. Tapi kita sudah spesifik dulu nih kebutuhan kita bisa objektifnya apa gitu. Itu di analytical ya. Operasional itu tadi secara real time ya. Misalkan kita untuk melakukan monitoring, gitu ya. Monitoring pencapaian produksi barang gitu ya. Ini hari ini produksinya sejauh mana nih gitu ya pencapaiannya gitu ya. 2 hari ini sudah sampai mana gitu dan seterusnya. Itu di operasional. Nah, ada juga komponen dari sisi tipe datanya ya. Ada yang modelnya kuantitatif dan non kuantitatif gitu ya. Terus domain. Nah, biasanya untuk kuantitatif dan non kuantitatif itu bareng ya usulan ya. Ya pada dasarnya nanti tools kita sudah memungkinkan, tools untuk visualisasi data itu memungkinkan kita menyajikan data baik itu dalam kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Jadi bisa kita count misalkan gitu ya untuk apa namanya kualitatifnya gitu ya. Terus domain. Nah ini, jadi dashboard informasi itu sebetulnya dibutuhkan dari banyak domain ya usulnya. Tidak hanya misalkan production saja gitu, tapi juga misalkan di unit-unit departemen yang lain. Baik itu masuk di primary activity kita, ya kalau di business domain itu, maupun di support function gitu, ya, atau support activity. Misalkan ada finance gitu ya, human resource, nah, mereka juga biasanya membutuhkan dashboard ya. Kalau di primary activity-nya biasanya kayak sales gitu ya, marketing, manufacturing, dan seterusnya itu kalau kita melihat dashboard berdasarkan domainnya. Terus jenis pengukuran tadi ya, yang kita kejar ini apa dashboardnya? Apakah nanti mengacu pada pencapaian KPI, yaitu menggunakan apa? Sebenarnya jenisnya dari balance scorecard ya, KPI itu gitu ya. Jadi menggunakan KPI, ada juga nanti Six Sigma dan sebagainya. Yang paling umum biasanya kita menggunakan model KPI ini gitu ya, pencapaian. Karena kan KPI itu di Mati ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ditunggu sebentar ya. Sepertinya ini ada gangguan terkait koneksinya ya mungkin ya. Malis. Mau ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini sempat terputus. Oke, tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Adi Khairul ya. Tapi nanti sambil menunggu Pak Mulyana dan rekan-rekan bergabung kembali ya. Ini kami tampung terlebih dahulu Pak, nanti di sesi trial ya. Nanti kami coba sampaikan ke Bapak Mulyana. Oke, Bapak Mulyana sudah bergabung kembali ya. Silakan Mbak maafkan Mulyana. ya Bapak Ibu.
sempat ada iklan. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Eh, Pengukuran tadi ya, Mas Len ya. Kemudian dari sisi jangkauan datanya ya. Datanya ini tujuannya apa? Dashboardnya ini apakah untuk enterprise wide, jadi keseluruhan ya, atau memang per departemen, atau memang di individual gitu ya, yang data yang akan di-collect atau termasuk nanti target dashboardnya ini juga gitu ya. Terus ada variabel lain juga yang jadi pertimbangan itu dari sisi frekuensi update-nya ya. Datanya ini apakah ada yang diupdate secara bulanan, mingguan, ya, harian, atau misalkan per jam dan seterusnya, atau justru bahkan real time atau near real time gitu ya. Semi real time gitu ya, atau hampir real time. Terus interactivity, ya. Static display atau interaktif ya. Kita bisa melakukan drill up, drill down, melihat datanya lebih detail atau lebih general dan seterusnya. Itu juga bagian dari variabel dalam dashboard ya misalnya. Cuman kalau sekarang kayaknya lebih sudah mulai ditinggalkan dari sisi static display ya misalnya. Kecuali memang dashboardnya itu kita ekspor gitu ya, jadi PDF, jadi PowerPoint, ya pasti ya, dashboard yang kita akan tampilkan itu dalam bentuk statik ya. Lalu mekanisme penyajiannya nanti apakah kita mengedepankan dari sisi grafisnya ya, atau teksnya, atau memang gabungan keduanya ya. Kebanyakan kan sekarang lebih pada integration of graphic dan teks ya. Jadi ada catnya kita lengkapi dengan teks penjelasan atau anotasi gitu ya. Dan itu tentu akan membantu kita memperjelas dari sisi data yang kita visualkan. Kalau misalkan lebih memperbanyak dari sisi grafikal, teks maksudnya ya gitu ya. Teks dan image itu biasanya dalam bentuk penyajian informasi yang bersifat infografis gitu ya. Jadi infografis datanya memang tidak terlalu banyak tapi lebih mengedepankan pada desain grafisnya gitu ya. Nah, dari sisi pengukuran Bapak sekalian, karena nanti bagaimanapun kebutuhan kita itu bagaimana menyajikan data informasi atau dashboard itu akan terletak pada kebutuhan informasi apa yang ingin kita sajikan ya. Informasi yang kita sajikan ini tidak lepas dari bagaimana proses aggregation-nya atau proses calculation atau perhitungannya gitu ya. Ini ada beberapa contoh umum ya dalam dunia bisnis, misalkan dari sisi domain ya, domainnya sales, itu apa sih yang biasa diukur ya? Banyaknya pesanan misalkan ya. Kemudian banyaknya jumlah total keseluruhan ya. Nilai penjualan itu berapa? Itu yang beberapa common dalam domain penjualan itu ya. Kemudian di marketing ya, di marketing nanti keberhasilan kampanyenya sejauh mana gitu ya. Customer demografiknya seperti apa? Misalkan customer kita tersebar di provinsi mana yang paling banyak gitu ya. Apakah di Jawa Barat misalkan, ya, Jawa Tengah dan seterusnya itu yang menjadi salah satu measure ya di marketing ya. Finance ada profit, nanti ada revenue expense, di compare ya, dan seterusnya itu juga merupakan measure. Kalau di technical support ada jumlah telepon, berapa isu yang selesai misalkan ya. Terus ada manufacturing ya, seberapa keberhasilannya. Meresource, tingkat kepuasan pegawai kita misalkan ya. Ada juga misalkan turnover-nya gitu ya. Itu kan nanti ada formulasinya yang dihitung ya, dan itu bisa diagregasi dan ditampilkan dalam visualisasi data. Di IT misalkan, kalau kita di pengembangan aplikasi, kita bisa menyajikan visualisasi datanya itu berkaitan dengan berapa banyak misalkan isu yang sudah bug fixing ya, mana yang sudah selesai, mana yang belum, mana saja yang masih progres gitu ya, dan sebagainya. Tapi ini biasanya untuk IT ini spesifik di misalkan untuk pengelolaan aplikasi. Biasanya kita menggunakan to do gitu ya, untuk to do tracking ya, misalkan Jira dan sebagainya itu ada statistiknya sendiri gitu ya. Kalau di sisi web kita bisa identifikasi berapa banyak kunjungan terhadap web kita ya, berapa page hit-nya, durasinya seperti apa dan sebagainya. Itu yang common beberapa measure atau calculation yang kita gunakan ya. Nah, berikutnya ada rule pengembangan dashboard secara umum Bapak sekalian. Pertama, kita tentukan tujuan tadi ya. Tadi kan ada 2 atau 3 jenis dashboard ya. Ada untuk operasional, tactical, ya, analytical. Kita yang kita perlukan seperti apa gitu. Apakah memang gabungan
semuanya gitu ya. Karena ini akan nanti akan berdampak terhadap penentuan sumber data tadi ya. Apakah dia sifatnya real time atau tidak gitu ya. Biasanya untuk kebutuhan analitik ini data itu kita ambil gitu ya, cut off. Misalkan kita mau analisis data 5 tahun terakhir. Kita ambil saja, kita sajikan, kita analisis, evaluasi sampai nanti keluar kita buat reportnya dari sana gitu ya. Jadi datanya memang cenderung dia tidak eh, apa namanya berupa real time gitu ya. Makanya di sini ada periode waktu lamanya berapa lama gitu ya cut off yang kita mau ambil. Lalu kita identifikasi tujuannya tadi ya. Apakah kita mau mencari hubungan gitu ya, hubungan antar satu atribut dengan atribut yang lain, apakah membandingkan gitu ya, satu value dengan value yang lain untuk melihat komposisi dan atau distribusinya gitu ya. Misalkan untuk kebutuhan analisis lanjutan untuk data mining misalkan ya, kita cek dari sisi distribution. Nah, dari sini nanti bisa kita tambahkan anotasi, kemudian kita bisa tambahkan storyboardnya gitu ya. Jadi kita susun apa namanya urutan ceritanya gitu ya. Ini biasanya menggunakan model piramida terbalik. Nah, jadi yang kita dahulukan itu adalah data-data yang paling penting ya, data-data yang paling penting atau misalkan sifatnya lebih umum. Nanti untuk yang detail atau spesifik bisa apa namanya kita drill down atau misalkan kita letakkan nanti di sebelah side berikutnya gitu ya, di sebelah kanannya misalkan kalau kita bangun storyboardnya gitu ya. Kemudian idealnya kita bisa menyajikan data itu di FAME dalam waktu 5 detik ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu melihat datanya, tentu tadi dengan bantuan anotasi dan seterusnya, kita akan paham ini sebetulnya menceritakan terkait dengan informasi apa sih gitu ya. Jadi nggak perlu berlama-lama kita memahami dashboard yang kita sajikan. Dan sekarang kan sudah mulai banyak juga ya, misalnya mengedepankan self service BI ya, self service BI. Jadi semua information consumer itu bisa mencari atau menampilkan download sendiri lah gitu ya, download sendiri informasi apa yang dia perlukan gitu ya. Nah, tapi di sini perlu kita perhatikan bahwa meskipun kita memungkinkan untuk melakukan personalisasi, melakukan pengaturan, tapi tetap kita perhatikan bahwa dashboard yang kita sajikan itu sifatnya menjawab dulu kebutuhan bisnis kita, baru nanti sisanya adalah ketika memungkinkan customisasi, kita lakukan customisasi gitu ya. Nah, ini juga memungkinkan customisasi itu bisa menjadi satu pola untuk interaksi dengan pengguna ya, misalnya. Kayak tahapannya, membangun dashboard secara umum itu ada beberapa ya misalnya. Kita bisa mulai dari pengumpulan kebutuhan, kemudian kita tuangkan idenya kan dalam bentuk seperti apa, lalu kita siapkan datanya, kita bangun ya dashboardnya, kemudian kita testing, dokumentasikan. Berikutnya adalah apa proses operasionalisasi gitu ya, proses operasionalisasi, penggunaan dan seterusnya gitu ya. Makanya ini kalau kita lihat secara umum mirip dengan pengembangan sistem gitu ya. Kita buatkan idenya, tapi lebih kepada bentuk model pendekatannya biasanya lebih kepada prototyping ya. Informasinya seperti ini, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Datanya ini yang mau kita sajikan ya, menanggapi kebutuhan para usernya demikian gitu ya. Itu yang apa kita sajikan biasanya modelnya lebih kepada prototyping begitu ya. Nah, requirement gathering. Nah, di sini apa yang kita perlu pahami? Ini kebutuhannya ya. Jadi pengguna itu yang merequest informasi itu siapa tadi? Apakah tadi untuk di level manajemen, ya, untuk strategik, untuk operasional atau analisis atau taktikal gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Sehingga nanti kita perlu lakukan apa namanya interview ya, Bapak Solen, diskusi ya. Di sini nanti misalkan kebutuhan dari sisi audiensnya siapa ya, meskipun pengguna ini butuh dashboard informasi, tapi bisa jadi ada konsumer lain yang memerlukan gitu ya dan dia harus paham juga seperti apa kira-kira audiens atau ya konsumer dashboard tersebut gitu ya. Nah, di sini juga termasuk pertimbangan tadi ya. Seperti apa dashboard itu harus di-refresh, seperti apa datanya tadi di-refresh. Kita lihat tadi kan merupakan salah satu variabel ya. Beberapa variabel-variabel dashboard itu kita harus pertimbangkan tadi misalkan refreshnya setiap 1 bulan kah, setiap 1 hari atau real time ya. Sehingga itu akan menjadi pertimbangan kita bagaimana mengumpulkan datanya dan menjadi disclaimer penyajian informasinya kepada konsumer gitu ya. Jangan sampai ternyata
consumer dashboardnya tahu apa namanya ini data kok 1 bulan terakhir gitu ya, padahal ternyata memang datanya update-nya memang per bulan gitu ya. Nah ini yang kita cek tadi dari sisi role, kemudian set apa yang dibutuhkan ya, targetnya apa, misalkan tip audiensnya ya, ada yang untuk strategik, tactical, atau misalkan analisis, atau operasional ya. Yang tadi kalau misalkan operasional berarti ini data real time biasanya ya. Misalkan kalau data yang mau kita sediakan itu adalah web ya terkait dengan retail, nah kita cek nih strategik itu role-nya siapa sih kira-kira yang akan apa yang akan mengkonsum gitu ya. Apakah si level gitu ya, VP dan siapa saja gitu. Itu harus kita define ya kira-kira level role-nya itu siapa saja gitu ya. Terus ideation, nah ini atau model prototyping-nya ya. Kita bisa menggunakan pendekatan apapun di sini. Jadi tidak spesifik ya, harus apa namanya menggunakan tools apapun ya. Bisa kita menggunakan wireframing ya, storyboarding, atau misalkan kita buat sederhana seperti ini. Yang penting penempatannya dulu gitu ya. Bisa penempatan seperti ini, tapi nanti bentuk contohnya eh, prototyping gitu ya. Tata letaknya nanti akan seperti ini, terus nanti prototyping kita sajikan data sesuai dengan kebutuhannya tadi. Gitu ya. Jadi memang harus berangkat dari sini, requirement gathering. Measure apa yang ingin dikejar gitu ya. Misalkan tadi kita ingin tahu seperti apa tren eh, pendapatan kita gitu kan. Nah itu berarti kan measure-nya tren gitu ya, jumlah pendapatan dan seterusnya itu yang akan diukur gitu ya. Nanti ini akan diletakkan di mana dan seterusnya gitu ya, positioning. Terus yang ketiga ini pengumpulan data ya, atau apa proses pengambilan datanya ya, extract, transform, load ya. Jadi kita ambil data, tidak selamanya data yang kita ambil itu sudah ready to display gitu ya. Jadi kadang-kadang memang harus kita bersihkan dulu, harus kita transform ya, harus kita ubah dan seterusnya. Ada yang kita buat kalkulasi tambahan gitu ya, calculated column, calculated field, sehingga nanti datanya bisa sesuai dengan kebutuhan tadi di requirement ya. Nah, perlu diingat bahwa di sini eh, proses ekstraksi subload ini merupakan bagian dari data preparation gitu ya. Kalau kita lihat ke hukum data mining ya, yang kedua bahwa data preparation is more than half of every data mining process. Jadi sebetulnya sama ya, baik itu untuk data visualization maupun untuk analisis atau data mining, tahapan ETL ini atau tahapan preparation ini merupakan tahapan yang paling banyak menghabiskan resource ya atau waktu ya. Jadi bisa lebih dari setengahnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau penasaran di data mining law bisa apa namanya ikuti lagi course di 9 hukum data mining ya misalnya. Nanti di situ akan dibahas juga. Nah, ini kenapa eh, apa konsumer kita ini sudah proyeknya misalkan 8 bulan gitu ya. Sudah 5 bulan kenapa kok belum selesai? Berarti kurang sedikit lagi ya kalau 5 bulan ya. Berarti kan half ya, lebih dari setengah ya. Berarti memang menghabiskan waktu sebanyak itu gitu ya. Termasuk data analisis juga memang panjang di sini gitu ya. Kok sudah setengah jalan masih belum ada hasilnya gitu ya. Itu memang lama, waktu yang kita perlukan di sini sangat lama gitu ya. Bapak Ibu pasti juga pernah merasakan bagaimana berdarah di proses data preparation ini gitu ya. Terus di Embed ini proses penyajiannya gitu ya. Kita mulai bangun satu-satu misurnya tadi, kita buat cat-catnya gitu ya, atau apa namanya grafik-grafiknya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita kalau kita punya style atau color code ya, di organisasi atau perusahaan, nah kita harus mengikuti dalam color code tersebut gitu ya. Misalkan color code-nya kita apa primary berhubungan dengan warna biru, kuning-kuningan dan seterusnya itu yang akan kita sesuaikan ya. Kemudian automated refresh yang berkaitan dengan kebutuhan datanya tadi. Data itu meskipun periode update-nya itu macam-macam ya, tidak harus selalu real time ya, misalkan per 5 bulan atau per periode tertentu. Ini apa namanya sangat dihindari bahwa kita melakukan pengubahan langsung dalam data visualisasinya gitu ya. Jadi ketika ada perubahan ya memang biarkan secara alami gitu ya, datanya datang dari data source-nya kemudian tampil dalam visualnya gitu ya. Kecuali memang datanya salah ya, salah kita betulkan di sisi data sumbernya gitu ya. Nah, ini yang kita kompilasi, misalkan ini Hello di dashboard ya, bosnya ya. Jadi ada data superstore misalkan. Kita punya beberapa view gitu ya. Ini view atau satu sheet kita sebutnya.
Ini sesuai dengan kebutuhan tadi gitu ya. Misalkan pertama kita ingin tahu berapa jumlah pendapatan per departemen. Kita ingin tahu berapa eh, profit dan juga nilai penjualan ya, membandingkan dua sekaligus di dalam map gitu ya. Ini gabungan ya antara field map dengan apa namanya location map gitu ya. Terus trennya seperti apa antara penjualan per tahun, per quarter gitu ya. Kemudian di halaman ini kita bisa tambahkan teks atau narasi evaluasinya gitu ya. Bagaimana tren penjualan secara umum gitu ya. Apakah naik atau turun? Ini membantu kita memberikan apa namanya gambaran atau insight ya di sini gitu ya. Nah, nanti yang kita sebut dengan storyboard itu adalah atau storytellingnya urutan penyajian informasi ini maksudnya. Ini dashboard merupakan halaman pertama, ini gambaran cerita pertama, storyboard itu nanti ada beberapa penyajian-penyajian berikutnya yang lebih detail atau pendukung informasi di depannya gitu ya. Nah, piramida terbalik tadi kita sajikan informasi yang paling penting atau misalkan umum ya. Penting itu berarti sesuai dengan yang dibutuhkan ya kita depankan atau misalkan yang sifatnya lebih general gitu ya. Makanya di sini kalau kita punya data penjualan gitu ya, ada penjualan beberapa jenis produk bisa nanti per keseluruhan gitu ya, per tahun dulu, nanti ada per produk gitu ya, baru nanti berikutnya adalah detail-detail misalkan bagaimana apa penjualan per bulannya, per hari dan seterusnya gitu ya. Tren-tren itu yang kita gali di pada halaman-halaman selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian storyboard ya. Storyboard ini atau kita sebut dengan storytelling bisa juga demikian ya. Ini gabungan sebetulnya tadi gabungan dari beberapa atau kompilasi dari dashboard-dashboard yang kita bangun gitu ya. Ini bedanya kalau misalnya kita menggunakan Tableau dari sisi teknikalnya ya, Bapak Ibu. Eh, jadi storyboard itu hanya mengkompilasi saja dan hanya bisa menambahkan apa namanya teks apa objek berupa teks saja gitu ya. Tapi kalau misalkan di dashboard itu biasanya kita kembangkan gambarnya gitu ya, teksnya, oh, beberapa objek yang lain memungkinkan kita tambahkan gitu ya. Oke, berikutnya pertimbangan bagaimana kita menyajikan dashboard dan apa namanya storyboardnya ya bosnya ya. Jadi yang pertama adalah audiensi tadi ya. Ini sebetulnya di tahapan pertama tadi target audiensnya siapa, apakah si level atau bukan ya. Ada tujuan juga nih kalian untuk apakah kita mau memancing respon ya, memancing respon dari consumer atau sebetulnya untuk menguraikan fakta ya. Jadi memancing respon itu maksudnya ini memang ide apa namanya dari bisnis analis gitu ya. Kira-kira consumer ini aware nggak gitu ya dengan adanya informasi ini gitu ya. Tapi kalau mau menguraikan fakta di awal kita biasanya sudah ada assumpsi gitu ya, ada asumsi awal nih kebutuhan kita ingin apa gitu ya, diuraikan gitu ya, disajikan datanya gitu ya. Terus pengaturan ini nanti penyajiannya ada yang nanti sifatnya yang lebih ke stylenya gitu ya, apakah formal atau apa namanya profesional gitu ya, informal atau profesional. Jadi dengan gaya-gaya gambar yang sifatnya tidak terlalu eh, formal gitu ya. Kemudian masalah warna ya, ini juga harus mode dan mood ini warna ini harus apa selaras tadi ya. Kalau kita mengacu pada branding gitu ya, tadi brand perusahaan kita punya color code tersendiri itu harus kita align-kan dan konsisten ya maksudnya. Ketika misalkan saya mau menyajikan data, gitu. Di sini contoh tadi eh, kita memberikan color khusus untuk area tertentu. Misalkan di sini ada office supplies gitu ya. Saya mau compare, saya kasih kode warna khusus office supplies, maka di tempat yang lain juga harus selaras gitu ya, office supplies itu seperti apa warnanya. Nah, berkaitan dengan warna ya, biasanya warna itu ada beberapa jenis ya usulnya. Tadi ya, kalau misalkan mau meng-highlight, nah highlight itu eh, warna yang lain kita buat sama ya. Justru malah tidak mencolok, misalkan dengan warna abu-abu ya, abu-abu yang lebih tipis ya. Highlight atau alet, ini alet biasanya memberikan highlight tapi warnanya lebih lebih tajam gitu ya. Misalkan warna merah gitu ya. Ada juga warna itu sekuensial. Ini biasanya datanya ada banyak tapi kita mau apa namanya melihat sebaran datanya itu dari terendah sampai dengan tertinggi gitu ya. Ada nanti diverging ya. Diverging ini warnanya beda-beda ini.
dari warna coklat sampai dengan warna biru ya. Sekuensial tadi warnanya sama. Kategorikal itu setiap color code warnanya itu beda semua gitu ya. Jadi kalau misalkan kategorikal ini biasanya untuk mengcompare ya kan, individual comparison. Tadi membandingkan, kalau saya membandingkan penjualan per kategori ya, ada tiga kategori, berarti tiga kategori ini saya gunakan warna yang berbeda misalkan ya. Nah itu berarti kategorikal. Nah, usulan kadang-kadang kita juga bentuk visualnya itu yang seperti apa sih yang ideal gitu ya. Ini yang memang sulit-sulit susah gitu ya. Berarti susah gitu ya. Eh, kita mungkin gampang saja gitu ya. Kalau misalkan kita menyajikan data, kita selaku penyaji datanya ya, misalkan dari tim IT, tapi ternyata dari sisi user sulit gitu ya. Kalau kita mungkin paham gitu ketika kita menyajikan data, ternyata konsumernya, usernya itu malah bingung gitu. Ini menyajikan data seperti apa. Nah, makanya beberapa panduan ya, ada 5 panduan gimana idealnya kita menyajikan data itu ya. Dashboard, informasi, apa namanya, data storyboard ya. Yang pertama berkaitan dengan penampilan data, itu data itu kita tidak perlu tampilkan seluruhnya. Terus kurangi dari data-data yang tidak kita perlukan ya. Kemudian integrasikan antara teks dan juga grafik. Hindari cacat yang menumpuk atau spaghetti kita sebutnya ya. Kemudian kita juga bisa start grafik itu dengan tidak memberikan color dulu ya. Tapi yang kelima ini sebetulnya apa namanya, tergantung target kita ya. Kalau misalkan biasanya mengcompare itu kita bisa langsung otomatis menggunakan warna-warna yang sudah ada gitu ya. Nah, maksudnya start with gray itu warna itu biar tidak banyak berubah dulu gitu ya. Oke, yang pertama penyajian data. Kalau misalkan kita punya ada 20 kategori, kita mau bandingkan semuanya, kita mau lihat trennya gitu ya, ada 20 kategori kita bandingkan, seperti apa misalkan 20 jenis produk gitu ya. Dari tahun 97 sampai dengan 2017 itu seperti apa. Nah, di sini kita tidak perlu tampilkan semuanya gitu dari 20 produk. Bisa saja nanti kita highlight, cukup highlight saja ya beberapa data, misalkan kita buatkan warna yang sama gitu, kecuali misalkan 3 warna ini gitu ya. Kecuali 4 warna ini. Nah, secara teknis nanti memungkinkan kita membuat satu apa namanya, highlight itu mana yang jadi in atau out ya, atau misalkan kita buat grup ya, itu juga memungkinkan gitu ya. Kita buat grupnya seperti ini. Nah, tentu dengan bentuk seperti ini akan sulit dibandingkan dengan yang seperti ini ya. Kita fokus pada 4 hal apa nih yang pengen kita tampilkan atau ingin kita kejar gitu ya. Nah, kemudian kurangi dari informasi-informasi atau eh, atribut-atribut yang kita tidak perlukan ya. Misalnya apa? Ada tick mark ya, atau grid line, garis-garis yang kita tidak perlukan. Nah, sekarang kan modelnya lebih ke arah flat ya maksudnya. Jadi jarang sekali menggunakan model garis-garis gitu ya. Nah, ini kita nanti bisa hide seperti ini, atau misalkan data marker, jadi kayak ada kotak kecilnya gitu ya, lingkaran biasanya gitu ya, atau menunjukkan kotak-kotak angka di masing-masing series atau x-axis maupun y-axis gitu ya. Itu yang dikurangi. Kemudian fill gradient atau tekstur. Kalau misalnya ada background warnanya, kita hindari gitu ya. Itu biasanya yang kita gunakan model-model flat. Kecuali memang warna itu kita buat khusus untuk infografis yang memang backgroundnya ada apa? Ada gambar gitu ya. Contoh seperti ini. Nah, model seperti ini kan 3D ya. Ada banyak eh, clutter di sini yang muncul gitu ya. Banyak clutter ya. 3D ini tidak kita perlukan. Kemudian warna background juga eh, tidak terlalu baik gitu ya kalau kita menggunakan, apalagi kalau misalkan background kita putih gitu ya. Nah, nanti kita bisa remove dengan menggunakan model flat seperti ini gitu ya. Jadi flat, cluster kolom, tapi dengan warna-warna yang eh, apa namanya, lebih soft gitu ya, lebih soft. Ini kan sulit ya dengan warna kotak-kotak seperti itu. Kalau kita bisa seperti ini akan lebih nyaman dan mudah enak dipandang gitu ya misalnya. Terus yang ketiga ini perpaduan antara grafis dan teks ya. Ini harus kita kombinasikan. Nah, biasanya kita tambahkan apa teks itu? Misalkan memberikan annotation, notasi untuk memperjelas atau menekankan suatu titik tertentu ya. Terus bisa juga kita membuang legend yang memang tidak
diperlukan gitu ya, sebaiknya legend itu bisa diletakkan langsung gitu ya. Kalau memungkinkan, kita letakkan langsung legend itu dalam chat yang sama ya. Jadi kita tidak buat terpisah gitu ya. Misalkan ada kotak legend ya, padahal kita bisa tampilkan dalam chatnya. Gitu. Misalkan seperti ini. Ini legendnya kita tidak perlu kita buat satu kotak sendiri, kita tampilkan saja kalau memungkinkan gitu ya. Dan posisikan di sebelah kanan itu akan lebih ideal untuk model line chart seperti ini gitu ya. Terus tambahkan label tadi ya. Label misalkan di sini bentuknya seperti ini, kita bisa berikan jumlahnya karena kita misalkan tidak menggunakan titik-titik angka di axisnya ya. Kita bisa tambahkan label itu bisa sekaligus digabungkan dalam title. Misalkan di sini ya. Jerman dan United States. Oh, berarti Jerman hijau yang ini, United States itu warna ini. Jadi kita tidak perlu satu label khusus untuk menandakan ini Jerman, ini US misalkan gitu ya. Nah, berikutnya untuk mengkombinasi antara grafik dan teks juga kita bisa tulis title itu seperti judul headline dalam koran kalau kalian. Jadi di koran itu kan ada judul besar, nanti ada judul kecil gitu ya. Nah, ini akan lebih nyaman kalau kita lihat misalkan ada di atasnya ini recap terkait dengan visualisasi gitu ya. Labor Day. Nah, di bawahnya nanti ada penjelasan agak lebih detail ya, seperti apa. Itu akan lebih memberikan kita dashboard ini seperti satu newspaper gitu ya atau satu majalah gitu ya. Terus tambahkan penjelas ya, misalnya anotasi tadi, misalkan kita mau memberikan satu penekanan ya, di mana di sini ada satu cat, ada titik tertinggi, titik terendah, kita bisa berikan satu annotation gitu ya. Annotation seperti ini, atau misalkan cukup berupa angkanya saja untuk beberapa poin tertentu ya. Jadi tidak semua titik itu labelnya itu nilainya kita munculkan ya. Yang keempat, kita hindari penggunaan cat berupa spaghetti. Jadi spaghetti ini seperti ini tadi ada tumpang tindih ya. Penumpukannya sangat banyak sekali dan kita sulit melihat trennya untuk cat seperti ini ya. Caranya seperti apa untuk menghindari spaghetti? Kita bisa menggunakan iterasi. Ya, iterasi kita bisa buat grouping ya. Kita pisahkan satu-satu seperti ini. Misalkan ada 5 kategori. Jangan kita gabung dalam satu view, tapi kita pisahkan. Atau kalau di table itu kita sebut dengan iteration bar chart gitu ya. Jadi chart ini untuk masing-masing kategori punya satu chart gitu ya. Dan otomatis akan terbuat gitu ya. Terus bisa juga nanti buat semacam papan kanan ya di line tertentu. Dari yang banyak ini kategori satu yang kita highlight. Kita buat lagi yang kedua, kategori dua yang kita highlight. Kita buat lagi tiga, tiga yang kita highlight dan seterusnya. Nah, atau misalkan combine ya, yang tadi kita buat satu-satu, ini cukup digabung dalam satu cat seperti ini ya. Ini ada satu cat, dua cat, tapi masing-masing di highlight per kategori yang kita perlukan. Ini sebetulnya yang combine approach. Pendekatan combine ini sama saja dengan model iteration seperti ini gitu ya. Cuma kan ini tidak menampilkan cat yang lain. Ya. Justru ini akan lebih kelihatan gitu ya. Meskipun datanya ada banyak, kita masih memungkinkan untuk melakukan comparison kan gitu ya. Masih bisa membandingkan ya. Nah, yang terakhir ini start with gray. Maksudnya tadi ketika datanya mulai banyak ya, kita sudah tahu akan fokus di salah satu atribut saja misalkan atau salah satu poin tertentu. Nah, kita bisa buat yang lain nanti berupa abu-abu misalkan ya, atau tidak tidak mencolok. Kita fokuskan pada salah satu gitu ya. Nah, itu kira-kira bos kalian secara umum yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan penyajian informasi ya, baik itu nanti untuk dashboard atau misalkan untuk storyboard gitu ya. Oke, mungkin kita selanjutnya ke tanya jawab saja ya, Mas Len ya. Ya, oke. Bapak Ibu, jadi ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi saya coba izin merekap Pak Mulyana. Jadi tadi sempat ada pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Adi Khairul nih. Tadi sekitar jam setengah 11 nih. Sempat bertanya, saya coba izin menyampaikan. Jadi pertanyaannya beberapa tahun ke belakang saya coba explore
tools BI Pentaho. Tapi tadi saya melihat tidak muncul di diagram Gartner. Apa kelebihan Tableau dengan Pentaho? Kurang lebih seperti itu, Pak Mulyana. Atau kita buka dulu atau langsung jawab, Pak? Baik, kita boleh respon dulu ya Mas Len ya. Ya, Oke, ini yang tadi Pak siapa maaf? dengan Pak Adi Khairul. Oh, Pak Adi Hoirul ya. Ya. Baik, Pak Adi Hoirul. Nah, ini antara Pentaho kenapa tidak muncul ya? Pentaho itu sebetulnya kan BI juga ya Mas Len ya. BI tapi dia sebetulnya data warehouse juga gitu ya, lebih strong di data warehouse sebetulnya yang digunakan Pentaho itu. Kalau kelebihan, Pentaho saya belum explore lebih banyak ya, Mas Ren ya. Cuman saya pernah coba juga, tapi itu untuk Pentaho di data warehouse Pak, untuk membangun data warehouse ya. Jadi melakukan ETL, transfer dan sebagainya, membuat star scheme dan sebagainya itu di Pentaho. Saya pernah coba pakai, tapi memang tidak sampai ke visualisasi. Kenapa tidak muncul? Biasanya di Gartner itu kan mereka melakukan survei ya. Memang untuk dari sisi visualisasi itu di Tableau itu Pak yang lebih banyak antara Tableau atau Qlik atau misalkan tadi apa namanya Microsoft Power BI gitu ya. Kalau di Pentaho sendiri itu memang tidak strong di sisi visualisasi Pak, makanya tidak tidak muncul di Gartner ya. Karena user sepertinya tidak mengkategorikan di Pentaho itu sebagai data visualization tools gitu, tapi lebih ke data warehouse sepertinya Pak. Pak Ade Herul seperti itu. Nah, kelebihannya tadi ya, kalau misalkan di penggunaan tools-tools visualisasi sekarang itu lebih mempermudah kita, misalkan cara kita menyajikan datanya ya, cukup dengan drag and drop gitu ya, kemudian informasinya kita bisa sebar atau kita share ke berbagai macam platform, bisa nanti dari versi mobile, web ya, bisa kita sharing, itu biasanya yang sekarang apa kejar gitu ya, banyaknya nanti ke arah sana. Oke, mudah-mudahan menjawab nih Pak Adi Hairul. Oke, saya sambil cek mungkin ya di Ya. berikutnya. Ya, berikutnya ini dengan Pak Roni Hamid ya. Tadi sempat bertanya, saya coba untuk membacakan ya. Izin tanya, manakah yang lebih baik dan lebih standar memvisualkan dashboard yang sumbernya diambil dari data warehouse ataukah diambil langsung dari database transaction? Ini Baik, terima kasih Pak Roni. Nah, ini kalau kita melihat ke tujuan dashboard kita tadi kan, apa namanya kita kejar itu apakah mau untuk analitik atau misalkan untuk operasional gitu ya. Kalau misalkan untuk operasional, lebih cenderung pada kebutuhan data real time. Jadi kalau misalkan real time, ini kita bisa ambil langsung dari database transaksional gitu ya, database transaction. Tapi kalau misalkan menyajikan data secara overall ya. Kita mulai dari awal data itu di-create sampai sekarang trennya kita mau lihat seperti apa. Itu lebih idealnya kita mengambil data dari data warehouse. Jadi data-data yang memang sudah atau data mart gitu ya, data-data yang memang sudah dikompilasi gitu ya. Tentu memang effortnya itu adalah kita memaintain data source-nya itu ya, memaintain data warehouse-nya ya. Kadang-kadang yang jadi tantangan data warehouse itu adalah ketika tidak memaintain data yang terbarunya gitu ya. Sehingga data warehouse ini merasa datanya sudah obsolete. Akhirnya tidak digunakan lagi untuk penyajian informasinya. Dashboard-dashboard yang dibuat yang bersumber dari data warehouse akhirnya tidak dipakai gitu ya. Karena kehilangan trust gitu ya. Kehilangan kepercayaan ini datanya ini kayaknya udah nggak diperbarui gitu ya. Itu yang sering terjadi ya bosan ya. Makanya ada pendekatan yang terbaru sekarang itu apa namanya data-data itu dikumpulkan itu misalkan dalam bentuk data lake gitu ya. Data itu datanya masuk, kemudian nanti transformnya belakangan gitu ya. Transformnya kemudian kita sajikannya belakangan. Gitu. Yang penting datanya masuk dulu. Ada towers itu kan kita harus maintain dari sisi strukturalnya gitu. Itu yang harus yang vote ya ketika ada perubahan apa namanya dimensi baru, jadi harus nambah skema dan seterusnya gitu ya. Seperti itu Pak Roni.
Oke, kurang lebih seperti itu ya, Pak Roni. Semoga menjawab. Ini selanjutnya kita ke Pak Edi Setiawan. Tadi sempat resen ya, Pak Ya, Edi. Pak Adi tadi mungkin Oke. sempat resen. Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada tambahan atau sharing, monggo ya silakan kita sharing. Ya, silakan Pak Edi untuk pertanyaannya mungkin. Masih di mute, Pak. Maaf, Pak Edi Setiawan. Chat mungkin Pak Edi. Oh, oke, baik. Oke, kalau Pak Edi mungkin belum ready ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Mulyanya. Ada dari Pak Cahyo Prianto. Izin bertanya, Mas, ada 2 poin ya di sini. Yang poin pertama, apakah Tableau itu berbayar atau free ya? Yang kedua, apakah visualisasi yang dicontohkan dalam slide semuanya menggunakan Tableau? Kurang lebih seperti itu, Pak Mulyana, silahkan. Baik, Pak Cahyo ya. Nah, Tableau itu sebetulnya aplikasinya ada yang gratis, ada yang berbayar, Pak. Tergantung kita mau ambil yang seperti apa. Cuman ada batasannya ya. Kalau misalkan yang free itu terbatas 100 atau 10 juta record gitu ya. Saya lupa jumlah pastinya. Record yang bisa masuk, tapi cukup besar. Dan batasan keduanya adalah yang free ini data yang kita simpan itu, tabelnya yang kita simpan itu tidak bisa offline gitu ya. Jadi filenya kalau misalkan saya sudah buat create visualnya itu harus disimpan di online. Online itu di Tableau Public namanya. Jadi Tableau Public itu ada kemungkinan data kita tersebar. Gitu. Kalau misalkan untuk latihan saja itu masih oke. Ya. Terus ada juga lisensi yang bisa kita gunakan untuk pendidikan loh sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu saat ini sedang apa namanya sedang mengajar di kampus misalkan ya, atau misalkan masih kuliah misalkan S2 atau S3, nah kita bisa mengajukan lisensi education. Jadi selama 1 tahun kita bebas, tidak ada batasan di situ. Kita bisa mengcreate visualisasi sebanyak apapun dengan data yang sebesar apapun ya selama komputer kita support mendukung ya. Itu bisa ya dalam 1 tahun kita mendapatkan Tableau gitu. Ya. Ada juga yang sifatnya berbayar satu lagi. Yang berbayar ini apa namanya datanya untuk collaboration tadi ya. Misalkan kita bisa publish online di on premise ya di tempat kita ya atau misalkan di tablet sendiri tapi dengan secure access ya dengan aman dan itu kita bisa sharing ya. Kita bisa share ke beberapa user secara online nanti bisa diakses di mobile itu biasanya tipe-tipe yang subscription Pak. Jadi berlangganan ya. Jadi mirip seperti Office lah gitu ya. Kita subscription per user per tahun gitu Pak. Kemudian untuk visualisasi yang dicontohkan dalam slide, apakah semua yang menggunakan Tableau? Kebanyakan menggunakan Tableau Pak. Tableau dan Excel ya di situ ya. Tableau dan Excel tadi. Tapi memang untuk beberapa cacat tadi ada yang komen juga sih itu ya. Ada yang komen. Tapi secara garis besar, secara umum data-data visualisasi tadi yang ditampilkan itu menggunakan Tableau Pak Cahyo gitu ya. Dan sebagian menggunakan Excel ya. Karena kita sebetulnya untuk visualisasi itu toolsnya itu belakangan ya sebetulnya ya. Tools itu belakangan. Yang penting tadi kita bisa menjawab kebutuhannya seperti apa, kemudian itu bisa terpenuhi. Kalau ternyata misalkan level kita menyajikan visualisasi data itu untuk reporting saja gitu ya, masih cukup dengan menggunakan Excel, itu it's okay gitu. Ya. Karena kan di Excel sendiri juga kita memungkinkan mengupdate data itu secara otomatis selama datanya misalkan kita share di folder nih gitu ya. Saya share di folder ketika ada penambahan baru saya tambahkan saja filenya gitu ya .txt tambah baru setiap bulan gitu ya. Begitu nanti kita buka file Excelnya itu juga datanya akan otomatis ke update gitu ya. Di Excel itu tidak terbatas sebesar ini ya maksudnya ya. Apa misalkan 1.300.000 ya kalau nggak salah ya 1.300.000 record gitu ya. Nah, itu tidak terbatas di situ karena saya juga ada kemampuan untuk menggunakan internal data model namanya. Jadi internal data model itu kayak bagian dari Excel, tapi datanya yang menampung bisa 999 miliar 999 juta record data gitu ya. Nah, cuman selama kita masih apa namanya menggunakan tools yang tersedia itu nggak apa-apa lah bisa menyajikan informasinya gitu ya. Itu Pak Cahyo. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Cahyo. Tadi sudah dijawab oleh Pak Mulyana. Sebelum kita ke Pak Ilham Ahyar nih, tadi sempat itu ya resen yang dari Pak Amir.
dari STA Resources. Silahkan Pak Amir, waktu dan tempat Ya, dipersilahkan. selamat siang Mas Mulyana. Jadi Selamat mungkin siang, Bang Amir. pertanyaannya bukan ke teknikal ya. Di beberapa akhir-akhir ini kan banyak itu di apa lembaga-lembaga itu mengadakan mini course atau course-nya itu mengenai data analitik gitu ya. Nah, saya Ya, melihatnya kebanyakan mereka menggunakan Tableau gitu. Nah, sebagai pionir yang kalau kita lihat tadi yang dari diagram yang Mas Mulyana sampaikan itu adalah Power BI yang lebih tinggi ininya ya, levelnya. Nah, itu di analitik itu, mini course dan lainnya itu penggunanya Tableau dan programming language itu dengan Python gitu. Jadi ada apa namanya penggabungan untuk penggunaan data analitiknya. Nah, itu perbedaannya antara Power BI dan Tableau secara apa ya penggunaan dan analitiknya itu seperti apa? Kenapa mereka malah memilihnya ke Tableau dan tidak memilihnya ke Power BI gitu. Nah, ini ada hubungannya sama pertanyaannya Pak Sarif ya di chat juga. Terima kasih itu saja. ya Pak Amir. Sepengetahuan saya Pak, yang berkaitan dengan Microsoft itu biasanya yang menggunakan Microsoft Power BI ketika environment-nya mereka sudah menggunakan Microsoft Pak. Misalkan sudah terintegrasi dengan apa namanya SharePoint gitu ya. Karena kan untuk publikasinya Power BI itu di SharePoint Pak Amir gitu ya. Jadi harus untuk bisa di-share dan dikolaborasikannya itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Tapi itu harus di SharePoint. Nah, makanya kebanyakan yang menggunakan Power BI itu ya memang sudah punya environment Microsoft biasanya basisnya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak berbasis Microsoft itu lebih cenderung mereka menggunakan Tableau dan itu tadi dikombinasikan dengan ini juga ya dengan Python gitu Pak digabung ya. Biasanya Pythonnya kalau menggunakan Tableau itu di sisi cleansingnya yang dikompilasi ya. Karena kan nanti Tableau itu sebetulnya ada dua tools ya, ada Tableau Desktop sama Tableau Prep ya. Desktop itu untuk mengcreate visualisasinya, Tableau Prep itu untuk menyiapkan datanya. Nah, di Tableau Prep itu memungkinkan kita mengkolaborasi untuk cleaning datanya atau data preparation yang lebih advance menggunakan Python. Jadi nanti ada script yang kita bisa kombinasi dengan Python, script untuk cleaningnya ya. Itu dieksekusi nanti dijalankan di Tableau apa namanya Tableau Prep itu gitu Pak Amir. Ya, terima kasih Mas Mulyana. Ya Pak Amir. Jadi lebih cenderungan ke ini sih teknologi yang memang saat ini sudah pakai gitu ya. Kalau memang sudah ada sekaligus paketnya gitu satu satu vendor itu biasanya Pak. Oke, Oke. pertanyaan selanjutnya ya. Ya, baik. Izin untuk melanjutkan ya pertanyaan selanjutnya ini tadi Pak Edi Setiawan nih tadi sempat kelewat. Pak Edi Setiawan monitor Pak. Ini tadi sempat resign ya Eh, sama. Halo, Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada tamu sebentar, jadi saya siap tinggal. Pak. Ya, mohon maaf. Ya, silakan Pak Waalaikumsalam Edi. Pak Edi. Pak, mohon maaf. Ini kan saya baru belajar data visualisasi dan desain dashboard. Ini sangat bagus, Pak. Kebetulan ini kan baru. Nah, kebetulan saya kemarin kan mengolah data itu hanya pakai Excel gitu kan. Nah, sekarang yang saya penasaran lagi ini gini. Ini kan kebetulan anak-anak ini kan sudah belajar menggunakan Zoom, udah online ya. Nah, Ya. bagaimana kita bisa mengetahui akses dominan anak-anak ini mengakses web, mengakses internet ini pakai IP address alamat apa yang sering dibuka. Jadi kan kita nanti akan mengetahui karakter anak ini tujuannya kemana gitu. Itu bisa menganalisis sampai ke situ nggak? Sehingga bagi pengelola mungkin yang pemegang server atau pemegang pengaturan bandwidth itu bisa diatur. Oh, anak ini yang nggak pantas itu harus diblok karena anak ini kan dominan membuka ini gitu. Itu kan bisa dilihat dari sini. Jadi kan kita bisa menganalisis secara tepat gitu. Anak si A ini dominan mengambil apa, mengambil apa, mengambil apa. Kalau memang dia mengambil yang bagus, kita bisa arahkan terus. Kalau yang jelek kita bisa putuskan gitu dari akses informasi. Mungkin ini yang di pikiran saya sekarang gitu. Kalau memang bisa kan Ya. lebih bagus dan software apa yang bisa dipakai. Mohon maaf ini Pak, terlalu jauh pertanyaan saya karena ini saya Ya, Pak berpikirnya Edi. sampai di sana. Ya, terima kasih Pak. Oke, kalau untuk tools untuk analisis akses jaringan ya Pak, sebetulnya
biasanya spesifik di ini ya sih Pak, di routernya ya itu ya. Kan di router kita bisa ngecek traffic ya. Cek traffic, ada juga nanti yang menggunakan software khusus untuk monitoring jaringan. Jadi kita melihat aksesnya itu seperti apa. Itu biasanya eh kalau koneksi, saya belum pernah coba ya kalau misalkan koneksi ngambil data traffic jaringan ke tablet itu seperti apa. Tapi sepertinya tidak direct langsung ke apa namanya data router atau ke akses ininya Pak, monitoring toolsnya gitu ya. Jadi itu biasanya memang selama ini kan kita langsung track di traffic routernya saja Pak, di perangkat jaringannya gitu ya. Atau kita install third party application yang khusus spesifik untuk mendeteksi masalah jaringan. Karena ini pendekatannya berbeda, karena datanya itu tidak data itu kayak data stream ya Pak ya, yang kita masuk di sini itu Oh, gitu. datanya lebih ke data stream itu yang diambil. Kalau misalkan di table langsung ambil data stream kayak jaringan tadi koneksi, setahu saya belum sih, belum bisa. Jadi ada yang memungkinkan kita mengambil data stream itu ada ada apa namanya third party application lagi, tapi saya lupa namanya yang memungkinkan kita kombinasi ya untuk ngambil data secara betul-betul stream gitu ya atau real time gitu Pak ID. Hmm. Sementara kalau misalkan kebutuhannya memang tidak untuk memvisualkan, tapi untuk ngecek nih, seperti apa Hmm. sih misalkan trafficnya gitu ya, kita bisa menggunakan third party application untuk traffic monitoring misalnya. Ada banyak sih itu Pak Edi. Atau Jadi di perangkat jaringannya sendiri sih yang kita ambil. jadi masih manual Pak ya, tidak bisa kelihatan langsung trafficnya yang langsung dominan kemana, tidak bisa ya. Betul, tidak, maksudnya tidak, saya belum bisa langsung diambil ke Tableau ya Pak ya, atau misalkan tools Oh. untuk visualisasi ya. Hmm. Oke Pak, terima kasih banyak Pak pencerahannya. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Pak Edi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Edi sudah. Ini tadi sempat ditambahkan juga ya dari Pak Muhammad Nur Wahid ya. Terima kasih Pak untuk tanggapannya di komentar ya. Ini kita lanjut ke Pak Ilham Akhyar nih. Tadi sempat bertanya juga di chat ya, di chat Zoom. Saya coba izin membacakan Pak Mulyana. Jadi ketika membuat visualisasi data dengan Tableau, itu apakah datanya harus data transaksi? Bagaimana dengan data yang sebelumnya sudah di agregat atau dibuat summary? Apakah juga bisa? Kurang lebih seperti itu, Pak. Silahkan. Terima kasih. Ini tadi dari Pak Ilham ya Pak ya, Pak Ilham Ayar. Nah idealnya Pak untuk data yang kita sajikan di dalam visualisasi itu merupakan data yang belum teragregasi ya. Jadi masih data satuan atau data raw gitu ya. Karena kan nanti ketika teragregasi kita tidak bisa melihat data itu lebih detail lagi atau misalkan lebih umum. Jadi untuk perlakuan drill up atau drill down-nya itu nggak bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kalau misalkan, nah ini kembali ke granularity data tadi ya. Kalau misalnya kita mau melihat data lebih detail atau spesifik ke tingkat kedalamannya tertentu, mau nggak mau data itu yang kita ambil itu merupakan data yang masih apa namanya data raw gitu ya. Jadi masih data data mentah gitu Pak Ilham ya. Karena kalau sudah teragregasi itu sama saja datanya sudah hasil olahan ya. Jadi sudah hasil olahan kita nggak bisa melihat lebih detail. Kalaupun nanti terlanjur data sudah teragregasi atau misalkan ke pivot gitu ya, biasanya ke pivot, caranya adalah kita unpivot Pak gitu ya. Caranya kita unpivot. Nanti ada istilah data itu misalkan yang sudah teragregasi itu bentuknya datanya data weight data gitu ya, datanya melebar ke kanan gitu ya. Weight data itu kan biasanya data-data yang hasil agregasi yang sudah ke pivot ya, ke dalam kolom-kolomnya itu sudah ada di kanan ya. Itu kita ubah dulu, kita transform ke dalam bentuk data tall data. Jadi datanya memanjang ke bawah gitu ya. Sehingga nanti masih memungkinkan kita untuk mentransform atau kita menyajikan data misalkan berdasarkan perspektif dimensi apa nih gitu ya, baris atau row-nya gitu. Itu yang apa memungkinkan kita mengakali lah istilahnya, mengakali data yang sudah terlanjur diagregasi. Tapi kalau bentuk ideal, data itu jangan lalu diagregasi, biarkan masih dalam bentuk data mentahannya gitu Pak Ilham. Oke, kurang lebih seperti itu ya Pak Ilham. Semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya Pak Ilham. Oke, setelah Pak Ilham nih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Syarif. Berdasarkan pengalaman Pak Mulyana, apa kelebihan Tableau dibanding Power BI? Kurang lebih seperti itu Pak Mulyana. Pertanyaannya, silakan. Baik Pak Sarif.
Eh, secara umum sebetulnya mirip ya Pak ya, sama saja ya, hanya tekniknya saja yang berbeda. Misalkan ketika kita mau menggunakan pendalaman di satu tingkat granularity tertentu gitu ya, kita mau menyajikan data di level tertentu, kalau di Tableau kan ada istilah LOD ya, level of detail calculation ya. Tapi kalau misalkan di Power BI itu mereka sebutnya dengan apa namanya MDX ya, multidimensional expression gitu ya. Nah, itu biasanya eh, caranya sama sebetulnya hanya apa untuk teknik sama tapi maksudnya lebih kepada cara teknisnya yang berbeda ya. Secara sebutan sebetulnya sama. Nah, yang membedakan itu dari sisi environment tadi gitu ya. Kalau misalkan Tableau tadi kita memungkinkan standalone, kita tidak perlu environment seperti Microsoft tadi. Tapi kalau misalkan Power BI itu harus punya platform seperti SharePoint itu yang kita harus punya gitu ya dalam di organisasi ya untuk memungkinkan kita sharing atau mempublikasi Power BI-nya gitu ya. Kalau misalkan kita kebutuhannya untuk berkolaborasi. Secara umum itu sih Pak. Tapi kalau untuk teknik penyajiannya, beberapa cara tadi misalkan untuk compare dan sebagainya itu bisa gitu ya. Dan ada kelebihan yang lain sih memang di Power BI itu, misalkan dari sisi penyajian. Karena Tableau itu mengedepankan pada sisi fleksibilitas ya. Jadi chat itu memang terbatas, tapi kita memungkinkan untuk mengcreate sendiri gitu ya, mengcreate sendiri kita melakukan inovasi sendiri bagaimana membangun chat. Tapi kalau di Power BI itu sudah ada template-nya gitu ya. Pilihannya misalkan untuk pie seperti apa, untuk ini seperti apa itu sudah ada gitu ya. Lebih kalau di Tableau itu memungkinkan kita lebih apa namanya melakukan inovasi untuk mengcreate atau melakukan eksperimen untuk model-model chat yang lebih bervariasi. Tapi kita perlu custom gitu Pak Sarif. Oke, terima kasih Pak Mulyana. Siap Pak Sarif. Oke, dari Pak Syarif sudah terjawab ya mungkin ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Arif Wahyudi. Pertanyaan di chat ya. Menyambung jawaban Pak Mulyana yang jawaban sebelumnya ya Pak. Tableau license pendidikan batasnya 1 tahun saja atau bisa diperpanjang? Itu Pak Ya Mulyana. itu 1 tahun tapi nanti bisa perpanjang Pak Arif ya. 1 tahun bisa panjang kalau untuk yang education ya. Nanti bisa mengajukan lagi Pak kalau misalkan sudah expire ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya dari Pak Gandhi, ini Pak Arif Gandhi. Izin bertanya, bagaimana mengatasi perubahan kebutuhan yang terjadi di tengah pengembangan dashboard? Padahal kebutuhan awal sudah ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, tekanan untuk mengiakan cukup besar, namun diperlukan waktu juga untuk mengakomodasinya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Pak Mulyana. Ya. Nah, ini tantangan di dashboard ya Pak Gandhi ya Pak ya. Jadi memang effort kita kan berdarah-darah tadi ya pada saat melakukan transform, gitu ya, agregasi, membuat calculation dan seterusnya ya, termasuk tools apapun ya, pasti kita akan ada proses itu gitu ya, menyiapkan datanya sehingga bisa memenuhi kebutuhan bisnis gitu ya. Nah, setelah kita jalan ada perubahan nih, penambahan atau penyesuaian dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan ini kelebihan juga ya, sih. Kalau misalkan di table itu kan kita memungkinkan mempersiapkan data itu dalam bentuk flow ya, dalam bentuk data flow ya. Jadi ada eh, rata-rata untuk data preparation itu ada flow-nya lah. Misalkan di Power BI juga sebetulnya ada ya. Jadi nyimpannya itu misalkan Power Query itu ada step-stepnya gitu ya. Nah, flow ini ketika ada perubahan memungkinkan kita mengubah di tengah jalan gitu ya. Flow-nya tidak tidak mulai berangkat penyesuaian itu dari betul-betul start dari nol, tapi di poin mana yang kita pengen ubah gitu ya. Karena nanti flow-nya akan kelihatan gitu ya. Misalkan saya coba tampilkan ya. Tapi itu eh, salah satu pendekatannya ini sih Pak Gandhi ya. Pertama, kita perlu dokumentasikan sebaik mungkin seperti apa. Misalkan tadi masalah measure gitu ya. Masalah measure ini perhitungannya dari mana, kemana, seperti apa formulasinya. Bahkan kalau misalkan memungkinkan, kita punya satu metadata yang menyimpan terkait dengan informasi perhitungan tadi gitu ya. Dan itu biasanya nyambung ya di metadata tools ini
dia nyimpan nyambung dengan atribut apa yang disajikan, atribut mana, perhitungan seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk preparation kita menggunakan model-model yang sifatnya tadi yang memungkinkan kita melakukan perubahan berbasis flow gitu ya. Sehingga kita tidak perlu merubah dari awal ya. Di flow mana saja yang memang kita perlu ubah ya kita ubah di situ gitu ya. Itu contohnya. Kayak di Tableau Prep itu kan datanya memang disimpan ya. Apa preparation kita simpan ya. Kemudian kita bisa publish juga ke server flow-nya ya. Kita bisa ubah di poin mana perubahannya di situ. Itu salah satu yang memungkinkan kita untuk memudahkan ya. Mau nggak mau kan eh, ketika ada kebutuhan pengguna untuk memenuhi penyesuaian ya kita harus penuh juga gitu ya. Pada dasarnya kan mereka yang memerlukan dashboard ini gitu ya. Itu Pak Gandhi. Tapi tentunya ini berbasis pada ini juga sih. Kalau kita punya satu lagi, kalau kita punya satu tata kelola terkait dengan pengembangan sistem, ini bagian dari change request nanti masuknya Pak gitu ya. Change request ini tentu nanti harus ada proses visibility juga. Misalkan dengan perubahan seperti itu, apakah nanti dampaknya itu lebih besar atau waktunya lebih lama, apa risikonya lebih besar atau tidak gitu ya, ketimbang dengan perubahan yang diharapkan. Itu harus ada visibility juga sih untuk merespon ini gitu ya. Jadi memang tidak semua respon itu kita penuhi, tapi paling tidak kita sampaikan seperti apa risiko-risiko atau masalah-masalah yang akan muncul gitu ya. Misalkan dari sisi waktu akan memerlukan waktu lama, kemudian dampaknya akan kemana gitu ya, cost gitu ya. Itu yang juga menjadi pertimbangan dalam visibility analysis untuk change request-nya ya, change request ke dashboard kita gitu ya. Oke, kita lanjut ya, misalnya. Oke, dari pertanyaannya sudah. Tadi Pak Edi Setiawan, monitor Pak, sempat resign lagi ya. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi atau tanggapan Bang dari Pak Edi? Sementara belum, Pak. Oh iya, Sementara belum. Oke. Ini masih baik. keangkat mungkin ya, Siap. belum diturunkan. Oke. Oke, mungkin ada lagi Bapak sekalian, atau mau sharing ya, kita juga nggak masalah ya sebenarnya di sini. Nah, secara umum itu ya, memang sekarang itu arahnya eh, ke pengolahan data ya Pak sebenarnya, ke data management, ke data analytics atau big data gitu ya. Karena kan di era awal 10 tahun yang lalu kita banyak membangun infrastruktur jaringan ya maksudnya. Kemudian 5 tahun berikutnya adalah banyak membangun dari sisi pengembangan sistemnya. Sistemnya sudah mulai banyak mature, infrastrukturnya sudah mulai banyak mature, datanya sudah ada terkumpul mulai banyak gitu ya. Eh, Ya, ini tahapan bagaimana kita berikutnya adalah menyajikan datanya itu dan mengolah datanya itu gitu ya. Nah, makanya sekarang mulai banyak mengadopsi data manajemen itu DMOK dan tadi saya tampilkan ya misalnya data manajemen of knowledge ini secara komprehensif bagaimana kita mengelola data itu tidak hanya data itu cukup disimpan terus kita visualkan tidak gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mau lebih komprehensif, nah ini secara ideal organisasi kita punya apa namanya eh, knowledge area ini gitu ya. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Besalen ya, apakah idealnya punya data warehouse dulu, kemudian dari transaksional kita langsung tampilkan gitu ya. Nah ini secara ideal sebetulnya kita menampilkan data itu dari data warehouse atau business intelligence-nya gitu yang kita olah. Jadi datanya memang sudah dan ada data master dan reference-nya yang kita eh, sepakati gitu ya, yang kita ambil dari sana. Karena data master dan reference itu kan sangat penting ya maksudnya. Mungkin sekarang master dan referensinya masih tersebar ya. Masternya masih di aplikasi, referensinya ada yang mungkin berbeda gitu ya. Tantangan selama ini, kenapa sekarang mulai sadar ke arahnya ke pengolahan data secara apa namanya, secara enterprise gitu ya. Karena memang itu tadi gitu ya, reference kita perlu rapikan, dampaknya nanti ke analytics, begitu kita cek, ini ada kode jenis kelamin ada satu, dua, ada satu lagi tiga. Ini apa ini tiga? Ternyata dari sistem yang lain kodenya menggunakan kode 2 dan 3. Sistem yang satu menggunakan kode 1 dan 2 gitu ya. Jadi ada perbedaan gitu begitu kita melakukan integrasi. Itu Bapak sekalian,